Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Anime Fantasi. Dalam spoiler cerita Donghua Dewa Bela Diri Asura, hari ini kami akan membacakan episode 18. Dalam seri, Perjanjian 1 Tahun, Perjanjian 1 Tahun ini adalah perjanjian pertarungan hidup mati antara Chu Feng dan Gong Luyun. Yang mana perjanjian ini telah dibahas pada episode 07. Dan sekarang waktunya, untuk mengetahui bagaimana hasilnya, mari kita menuju cerita lengkapnya. Selamat mendengarkan. Nafsu darah Chu Feng sama menusuk tulangnya dengan udara dingin, dan itu bisa menghilangkan jiwa seseorang. Setiap orang yang berada di tempat kejadian, dari luar ke dalam, membeku langsung ke jantung. Mereka bergetar karena ketakutan dan terus mundur. Kaki beberapa orang bahkan melunak dan berlutut di tanah oleh haus darah itu. Apa yang terjadi? Aura ini menakutkan. Apakah bocah ini bahkan seseorang manusia? Beberapa orang gemetar ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, dan kata-kata itu digaungkan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka takut dengan niat membunuh itu. Mereka benar-benar takut. Rasa takut datang dari hati mereka sendiri. Apa yang harus ditakuti? Dia hanyalah sampah dari sekolah kelas 2. Salah satu dari kita dapat menjepitnya sampai mati dengan satu jari. Tepat pada saat itu, Janggut-Janggut berteriak dengan marah. Kata-katanya memang meningkatkan sedikit kepercayaan terhadap kaki anjing di belakangnya karena mereka tidak menyadari apa yang masih ada di sekitar Chu Feng adalah haus darah. Mereka hanya tahu bahwa itu bukan tekanan, sehingga mereka tidak dapat menentukan budidaya Chu Feng. Namun, secara tidak sadar, mereka merasa bahwa kultivasi Chu Feng tidak akan terlalu tinggi. Setidaknya, dia seharusnya tidak memasuki ranah asal. Jadi, sekelompok orang menstabilkan hati mereka dan menanggung rasa takut di hati. Tidak hanya mereka tidak lagi mundur, mereka bahkan berjalan menuju Chu Feng dengan niat jahat. Mereka ingin menyelesaikan Chu Feng yang membuat mereka gelisah. Saudaraku, aku tahu kau bisa melarikan diri. Menjalankan, tinggalkan aku dan lari. Selama Anda hidup, keluarga Chu saya akan memiliki harapan. Kamu tidak bisa mati. Melihat itu, Chu Guyu menanggung rasa sakit di tubuhnya dan meraung pada Chu Feng. Alasan mengapa dia mengalami pelecehan selama setengah tahun adalah karena dia tidak ingin adik laki-lakinya, Chu Feng, memiliki sesuatu terjadi padanya. Namun, pada saat itu, Chu Feng mengirim dirinya ke sini. Itu membuatnya panik tanpa henti karena baginya, ia bisa dipermalukan, budidayanya bisa dihancurkan, tetapi apa yang tidak bisa ia terima adalah sesuatu yang terjadi pada adiknya. Lari, dia tidak lagi memiliki kesempatan itu, tetapi pada saat itu, Janggut-Janggut tiba-tiba menyerang. Tinju yang kuat dan kuat, dengan lapisan kekuatan asal, dilemparkan ke arah Chu Feng. Ketika kepalan itu datang, 10.000 harapan Chu Guyu berubah menjadi debu. Dia merasa bahwa adik laki-lakinya tidak diragukan lagi sudah mati. Dia merasa bahwa keluarga Chu-nya sudah selesai. Namun, di detik berikutnya, dia benar-benar terkejut. Chu Feng hanya mengangkat telapak tangannya, dan dengan keras, dia memegang tangan Jenggot-Jenggot ke tangannya. Setelah itu, tinjunya hancur berkeping-keping. Setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya, dan dengan suara merobek, seluruh lengan Janggut Jantan ditarik. Darah dan daging beterbangan di mana-mana dan menyembur ke udara. Adegan berdarah membuat orang takut dan ngeri, namun orang yang paling takut tidak lain adalah Janggut-Janggut. Dia merasakan sakit yang tak tertandingi. Tangisannya yang menyedihkan seperti serigala, hantu, dan babi yang disembelih. Kamu. Saat itu juga, ekspresi dari semua orang yang ada di sana sangat berubah dan mereka terpana. Meskipun Janggut Jantan tidak sekuat itu, setidaknya dia ada di ranah asal. Bagaimana lengannya dengan paksa direnggut oleh murid sekolah kelas 2. Tapi di saat berikutnya, mereka akhirnya melihat metode Chu Feng. Itu bukan kekuatan kuat Chu Feng. Itu adalah metode penyiksaan yang sepenuhnya melampaui Janggut Jantan. Mereka melihat apa itu kekejaman sejati. Chu Feng mengambil belati yang dijatuhkan jantan-jantan itu ke tanah dan mulai memotong daging menjauh dari tubuhnya, sedikit demi sedikit. Dia bahkan belum selesai ketika tulang menakutkan muncul setelah dia memotong seluruh tubuhnya ke titik di mana tidak ada daging yang lengkap. Pada saat itu, tangisan menyedihkan yang merobek paru-paru yang merobek-robek naik dan turun di warung. Pria berjanggut itu meratap dengan sedih karena metode Chu Feng terlalu banyak. Itu
terlalu menakutkan. Metode yang paling menakutkan adalah tidak dibunuh oleh orang-orang. Itu adalah rasa sakit yang dirasakan seseorang ketika mereka masih terjaga. Tepat di depan mata mereka, Chu Feng melakukan itu. Ketika mereka melihat janggut-janggutnya, yang benar-benar berdarah di mana-mana di tubuhnya, dan selain kepala, hampir setiap bagian tubuhnya secara paksa dipotong menjadi kerangka, wajah para murid sekolah Ling Yun yang terlihat sudah kehijauan karena mereka melihat apa itu iblis sejati. Ada sudah seseorang yang tidak mampu menanggung semua itu dan mereka berbalik untuk berlari. Namun, mereka tidak bisa kehabisan warung. Sebaliknya, mereka yang berani mendekati pintu masuk kedai minuman itu langsung berubah menjadi genangan darah saat mereka disemprotkan ke seluruh pintu masuk. Pada saat itu, darah membentuk sungai di pintu masuk kedai minuman. Tuan, permohonan kami mohon maaf. Mohon bebaskan kami. Kami dipaksa, tolong selamatkan hidup kita. Saat itu juga, orang-orang yang masih berada di kedai tidak berani maju atau berani mundur. Mereka semua berlutut di tanah dan mereka hampir akan roboh. Namun, Chu Feng tidak memperhatikan mereka dan dia terus mengerahkan kekerasannya terhadap janggut jantan. Pada saat yang sama, saat dia melihat musuh yang dia takuti menakutkan sebelum dibuat menjadi seperti keadaan yang tidak dapat dikenali oleh adik laki-lakinya, dan ketika dia melihat orang-orang yang mengganggunya beberapa kali sebelum berlutut di depan adik laki-lakinya sambil memohon tanpa henti, wajah Chu Guyu sudah dipenuhi dengan kejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa adiknya tidak memiliki niat untuk mundur lebih awal. Itu karena adiknya sudah tumbuh dewasa. Dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang di dunia asal, dan dia sangat kuat sehingga dia bisa melindunginya, kakak laki-lakinya. Saat itu, air mata memenuhi wajah Chu Guyu. Dia menangis karena dipindahkan. Dia tidak menangis karena rasa sakitnya, juga tidak menangis karena keluhannya. Dia menangis karena dia emosional. Keluarga Chu-nya akhirnya melihat harapan. Harapan bahwa dia selalu menunggu. Saudaraku, sudah cukup. Biarkan mereka pergi. Tiba-tiba, Chu Guyu berbicara. Ketika dia melihat saudara lelakinya yang membuat musuh besarnya ke dalam keadaan itu, amarahnya sudah lenyap dan kebencian di hatinya sudah memudar. Jenisnya yang tidak tahan melihat lelaki berjanggut tersiksa seperti itu. Bahkan jika dia melukai dia ke kondisi itu, dia juga merasa bahwa tindakan saat ini oleh adik laki-lakinya sudah memberi hukuman pada jenggot jantan. Adik, setelah mendengar panggilan Chu Guyu, darah Chu Feng mata merah tiba-tiba berkilau. Dia yang dipenuhi amarah sebelum akhirnya kembali ke perasaan ini. Ketika dia melihat kakak laki-lakinya yang masih berdarah dan masih menderita rasa sakit, Chu Feng tidak repot-repot dengan janggut-janggutnya. Dia dengan cepat pergi ke depan kakak laki-lakinya, mengambil pil obat, dan memasukkannya ke dalam mulut Chu Guyu. Terima kasih, saudara Guyu. Terima kasih, saudara Guyu. Melihat itu, orang-orang yang paling bahagia tidak lain adalah orang-orang yang masih berlutut di kedai minuman. Pertama-tama mereka bersujud pada Chu Guyu. Kemudian ketika mereka tersandung, mereka mulai kehabisan kedai minuman. Bagi mereka pada saat itu juga, kedai kecil, kedai yang mereka benturkan di tanah untuk banyak orang. Masa seperti arena pembantaian, itu sangat mengerikan karena hampir membunuh mereka. Jadi, ketika mereka berlari keluar, seolah-olah mereka kembali ke dunia manusia. Betapa diberkatinya perasaan itu, betapa damai. Bang Toyib. Bang Toyib tak pulang-pulang bang. Namun, sama seperti mereka berpikir bahwa mereka lolos dari malapetaka. Dengan pemikiran dari Chu Feng, mereka meledak dan mati seperti kembang api berwarna darah satu demi satu dan menjadi banyak genangan darah. Saudaraku, ini salahku. Saya tidak berguna. Jika saya tidak datang terlambat, Anda tidak akan. Saat dia memeluk Chu Guyu, dia melihat kaki kakaknya yang patah dan menusuk dantian. Dari sudut mata Chu Feng, dua aliran air mata panas bergulir ke bawah. Dia tahu betapa pentingnya kultivasi bagi Chu Guyu, dan dia tahu betapa menyakitkan perasaannya ketika kultivasinya dihancurkan. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Hanya Anda yang merupakan harapan keluarga Chu saya. Wajah Chu Guyu putih pucat, tapi senyum masih menggantung di wajahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menutup matanya dan pingsan. Saudaraku, Chu Feng sangat cemas. Dia terus mengguncang Chu Guyu, dan dia benar-benar takut bahwa Chu Guyu akan tidur seperti itu dan tidak pernah bangun lagi, dan bahwa anggota keluarga
Feng, jangan panik, jangan lupa, Anda adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Tepat pada saat itu, suara Egi terdengar. Egi, apakah ada juga untuk menyelamatkan kakak lelaki saya? Saya tidak bisa membiarkannya menjadi cacat. Sama sekali tidak, tanya Chu Feng dengan gugup. Meskipun dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, metode yang dia tahu terbatas. Jadi, dia menaruh semua harapannya pada Egi. Mereka hanya tulang yang patah. Dengan metode Anda saat ini, sangat mudah untuk memperbaikinya. Di sisi lain, ada beberapa kesulitan untuk memulihkan kultivasi seseorang. Namun, ini tidak seperti tidak ada metode apapun. Namun, peluang keberhasilan untuk ini sangat kecil. Tetapi saat ini, Anda hanya bisa mencobanya. Egi berkata, metode apa, Egi? Cepat katakan itu. Melihat ada cara, Chu Feng jelas sedikit terharu karena tidak peduli seberapa jauh harapan itu. Itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Di dunia Asura, ada formasi roh terlarang. Itu dapat mengambil kultivasi seseorang dan mentransfernya ke orang lain. Karena formasi roh ini terlalu kejam dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dan jika gagal, dia mungkin bahkan tidak mempertahankan hidupnya. Itu dilarang di dunia Asura saya. Roh dunia dilarang untuk menyerahkan formasi ini ke spiritualis dunia. Namun, formasi roh terlarang ini adalah satu-satunya metode untuk membantu kakak lelaki Anda memulihkan kultivasinya. Untungnya, pria di sana belum mati sehingga kultivasinya dapat diambil. Jika berhasil, kakak lelaki Anda bisa menjadi orang di ranah asal. Namun, jika gagal, kakak laki-lakimu akan, Egi menjelaskan. Egi, bisakah pembentukan terlarang ini dilakukan setelah sehari? Tanya Chu Feng. Akan tetapi, jika gagal, nyawa kakak lelaki Anda akan hilang. Apakah Anda siap untuk itu? Egi menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku mengerti kakak laki-lakiku dengan sangat baik. Baginya, kultivasi sangat penting. Jika dia tidak memiliki kultivasi, jika dia tidak dapat berkultivasi, akan lebih menyakitkan baginya untuk hidup daripada mati. Saya akan membuat keputusan ini untuk kakak lelaki saya. Karena ini harus dilakukan, saya mungkin juga melakukannya lebih teliti. Saat Chu Feng memandang pria berjanggut, resolusi muncul dalam pandangannya. Pada awalnya, Egi bahkan tidak mengerti Chu Feng. Berarti, namun, setelah Chu Feng membawa benda-benda jantan janggut kembali ke sekolah Ling Yun, dan ketika seorang penatua pelataran bergegas-bergegas menuju kedai minuman, dia mengerti maksud Chu Feng. Sial, siapa yang melakukan ini padamu? Ah, orang tua itu adalah penatua pelataran sekolah Ling Yun, tetapi pada saat yang sama, dia adalah kakek janggut-janggut. Dia adalah orang yang menendang Chu Guyu dari sekolah Ling Yun. Pada saat itu, janggut-janggut belum mati. Namun, dia bahkan tidak bisa berbicara. Tubuhnya sudah menjadi kerangka tetapi organ-organ dalamnya masih utuh. Namun, penampilannya benar-benar menakutkan. Melihat cucunya disiksa seperti itu, lelaki tua itu sedih dan marah. Pada saat yang sama ketika dia sangat sedih, dia dengan marah menjadi gila. Dia bersumpah bahwa jika orang yang menyiksa cucunya berani muncul di depan wajahnya, dia benar-benar akan memotong mayat orang itu menjadi 10.000 keping. Siapa yang melakukannya? Keluar dari sini, aku akan mengulitimu, menarik tendonmu, dan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Orang tua itu melolong marah. Dia memancarkan aura tingkat 1 dari ranah mendalam dan mengguncang tanah sampai titik di mana ia gemetar. Menjadi 10.000 keping, tepat pada saat itu, seperti hantu, Chu Feng berdiri di depan pria tua itu. Pada saat yang sama, tekanan kuat turun dari langit dan memaksa lelaki tua itu untuk berlutut di tanah. Kamu, siapa kamu? Keluarga Zhao saya tidak memiliki keluhan atau kebencian terhadap Anda. Jadi mengapa Anda perlu memperlakukan cucu saya seperti itu? Pria tua itu dengan kasar tersentak dari tekanan Chu Feng. Di wajahnya yang sebelumnya penuh amarah, langsung digantikan oleh rasa takut dan panik. Dia tahu seberapa kuat pria muda di depannya itu, tapi dia tidak tahu kapan dia membuat musuh besar. Setelah mendengar pertanyaan pria tua itu, Chu Feng hanya samar-samar tersenyum dan berkata, "Aku adiknya Chu Guyu." "Apa, kamu?" Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba mengerti dan pada saat yang sama, dia terkejut tanpa henti. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Guyu yang sangat picik di sekolah Ling Yun memiliki adik yang begitu kuat. Begitu kuat sehingga bahkan dia tidak berdaya di depannya. Pada saat itu,
Wajah lelaki tua itu seperti abu. Dia sudah menyerah pada perlawanan karena ketika dia melihat keadaan menyedihkan bahwa cucunya berada diserta noda darah di dekatnya, dia sudah tahu bahwa kali ini, dia membuat marah bintang pembunuhan. Mengemis tidak berguna, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kematian. Chu Feng perlahan berjalan di depan pria tua itu, lalu menatap lelaki berjanggut yang nyaris hidup dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ingat, dalam kehidupan Anda selanjutnya, miliki ingatan yang lebih baik. Anda dapat menyentuh beberapa orang, tetapi orang-orang dari keluarga Chu saya tidak dapat disentuh." Setelah berbicara, dengan pikiran, 2 baris darah dilepaskan dan disemprotkan ke tanah itu. Beberapa hari kemudian, sebuah kelompok orang-orang datang ke salah satu kota di Provinsi Azure. Mereka adalah kelompok muda, ada pria dan wanita, dan yang tertua hanya orang dewasa muda. Banyak yang masih remaja. Mereka membeli rumah mewah di tempat itu. Rumah besar itu sangat mewah sehingga bahkan keluarga kaya setempat takjub mengagumi mereka karena mereka yang dianggap kaya bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli rumah besar seperti itu. Chu Guyu meletakkan dalam kamar tertentu di mansion. Chu Yue, Chu Sue, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Wei, dan semua orang dari generasi muda keluarga Chu ada di sebelah ranjangnya. Bahkan Chu Sun dan Chu Hongfei ada di sana. Cukup banyak selain Chu Feng, semua generasi muda keluarga Chu yang masih hidup ada di sana. Saat ini, mereka berkumpul di dalam ruangan itu dan mereka berlama-lama di depan tempat tidur Chu Guyu. Dengan wajah penuh kekhawatiran, mereka menatap Chu Guyu dan diam-diam menunggu kebangkitannya. Dia bangun, tiba-tiba, Chu Sue berteriak keras, dan pada saat itu, semua orang diaduk. Beberapa orang bahkan melompat kegirangan, dan banyak orang naik untuk memanggil nama Chu Guyu. Chu Wei, Chu Yue, Chu Sue, kenapa kamu di sini? Di mana tempat ini? Saat dia melihat wajah-wajah yang sudah familiar di depannya, Chu Guyu agak bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Melihat itu, Chu Yue menjelaskan segalanya kepada Chu Guyu. Ternyata Chu Feng takut generasi muda keluarga Chu akan lebih berbahaya. Jadi, dia menyuruh mereka semua meninggalkan sekolah dan berkumpul di sini. Dia membeli rumah besar itu dan menyuruh mereka mengganti nama untuk tinggal di tempat itu. Pada saat itu, Chu Feng sudah mengatur segalanya. Jadi, generasi muda keluarga Chu juga setuju dengan pemikiran Chu Feng dan setuju untuk meninggalkan sekolah mereka. Mereka dengan damai tetap berada di daerah itu dan menyembunyikan identitas mereka. Jadi seperti itu, tidak apa-apa karena dengan cara ini, kita, sebagai keluarga, dapat bersatu kembali. Setelah mengetahui bahwa semuanya adalah pengaturan adik laki-lakinya sendiri, Chu Guyu merasa cukup lega karena membuktikan kemampuan adiknya. Dia bahkan lebih bahagia ketika dia melihat bahwa setiap anggota keluarga penuh dengan senyum bahagia seolah-olah mereka semua keluar dari kepedihan karena kehilangan keluarga mereka. Itu membuktikan bahwa Chu-nya keluarga sangat kuat. Juga, setelah keluarga Chu saat ini mengalami perubahan itu, mereka tidak memiliki hambatan antara satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka memahami betapa berharganya keluarga, dan dari situ, mereka menjadi lebih dekat. Itu adalah sesuatu yang ingin dilihatnya. Brother Guyu, kamu harus cepat sembuh, kami akan perlu mengandalkan perlindungan Anda, Chu Yue terkikik dan berkata. Ya Guyu, keluarga Chu saat ini akan dikelola oleh Anda. Kami akan perlu mengandalkanmu. Chu Wei juga dengan senang hati tersenyum. Setelah mendengar kata-kata dari 2 orang, Chu Guyu pertama kali bingung, dan dengan cepat, wajah bahagia langsung murung saat dia dengan getir tersenyum dan berkata, jika itu sebelumnya, memang, aku bisa membangun kembali keluarga Chu bersama semua orang. Tapi aku yang sekarang sudah cacat. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, jadi jangan menyebutkan tentang melindungi kalian semua, dan bahkan lebih lagi, jangan menyebutkan tentang mengelola keluarga Chu. Saudara Guyu, lelucon macam apakah kamu membuat Anda menjadi cacat? Bukankah keajaiban terjadi dan Anda menjadi orang yang kuat di ranah mendalam? Chu Sue tersenyum manis dan berkata, ya Guyu, jangan menggoda kami lagi. Semua orang tahu semua tentang itu. Hehe, pada saat yang sama, kerumunan di belakangnya semua tertawa, seolah-olah dari sudut pandang mereka, apa yang baru saja dikatakan Chu Guyu benar-benar hanya lelucon. Sebuah keajaiban terjadi, menjadi orang yang kuat di ranah mendalam. Chu Sue, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang dibicarakan semua orang. Saat itu,
Wajah Chu Guyu sangat berubah saat dia menunjuk ke kerumunan dan berteriak dengan marah. Dari apa yang dia lihat sebagai orang cacat, seolah-olah dia sedang diejek ketika dia digambarkan oleh mereka sedemikian rupa. Saudara Guyu, kamu, saat dia melihat bahwa Chu Guyu sebenarnya marah, Chu Sue dengan ketakutan mundur dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Juga, semua anggota keluarga Chu yang berada di tempat kejadian menyingkirkan senyum mereka sebelumnya dan kabut memenuhi kepala mereka. Ketakutan bahkan muncul di wajah mereka. Chu Yue adalah orang pertama yang bereaksi terhadap hal itu, dan dia dengan ringan tersenyum pada Chu Guyu dan berkata, "Saudaraku Guyu, kami tahu bahwa pada saat yang sama saat kau bertemu mukjizat, Anda juga menerima pantulan. Namun, Chu Feng mengatakan bahwa selama Anda beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, kamu sudah menjadi ahli tingkat 1 dari ranah mendalam. 2 hari yang lalu, ketika Anda mengalami mimpi buruk, kekuatan mendalam dari tubuh Anda terpancar keluar. Semua orang merasakannya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa merasakan tubuh Anda sendiri sejenak." "Ya, Guyu, kami benar-benar merasakannya. Pada hari itu, saya hampir hancur oleh tekanan Anda." Pada saat yang sama, Chu Hongfei dan yang lainnya mengangguk dan setuju. Saat ia melihat ekspresi serius dari kerumunan, meskipun Chu Guyu masih memiliki kepala berkabut, dia masih pergi dan merasakan tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak mengharapkan apa-apa, ekspresinya yang membingungkan segera berubah, dan digantikan dengan kejutan yang tak terlukiskan. Pada saat itu juga, lapisan aura kuat yang tak ada habisnya terus meluap dari dantiannya dan menyapu seluruh tubuhnya. Aura itu jauh di atas energi spiritual, dan bahkan kekuatan origin tertinggal di dalam debu. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dia menjadi ahli dari alam yang sangat besar. Chu Guyu merasa seolah-olah dia dalam mimpi dan merasa bahwa itu sangat tak terbayangkan. Bahkan tubuhnya gemetaran. Jelas, kultivasinya sudah hancur. Jadi bagaimana dia bisa secara misterius menjadi seseorang di alam mendalam? Wosh, untuk mengkonfirmasi tubuhnya saat ini, Chu Guyu tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan mengetuk kaki dengan jari-jari kakinya. Seperti panah yang meninggalkan busur, dia menembak dan terbang seperti angin. Kecepatan kilat yang cukup cepat membuat semua orang di ruangan terkejut, dan setelah itu, kegilaan gila muncul di wajah mereka saat mereka mengikuti. Saat itu, Chu Guyu berdiri di halaman. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya, kekuatan yang dalam bergerak. Tiba-tiba, dia melemparkan tinjunya ke arah langit. Kekuatan mendalam yang kuat mengembun menjadi kepalan besar dan bergegas. Aku benar-benar di dunia mendalam. Ini bukan mimpi, kan?" Setelah mengkonfirmasi kekuatannya sendiri, meskipun Chu Guyu sangat gembira, dia juga memiliki keraguan karena dia menemukan bahwa tidak hanya perubahan besar terjadi pada kultivasinya, bahkan kaki yang patah pulih, dan seolah-olah itu bahkan lebih kuat dan lincah dari sebelumnya. "Saudara Guyu, semua ini benar. Anda benar-benar menjadi orang di dunia yang sangat besar." Ketika dia melihat itu, Chu Yue terkikik dan berkata, "Pada saat yang sama, semua generasi muda keluarga Chu tidak bisa tidak bersorak. Sebelumnya, orang terkuat dalam keluarga Chu hanya Chu Yuanba yang berada di tingkat 1 dari ranah asal. Namun pada saat itu, seseorang di tingkat 1 dari ranah mendalam muncul, dan dia bahkan masih sangat muda. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Selain itu, kultivasi Chu Guyu tidak hanya membuat mereka bahagia. Selain Chu Guyu, bahkan ada Chu Feng di keluarga Chu yang memiliki kultivasi yang mengerikan dan saat ini sedang membangun dirinya. Juga, bahkan mereka tidak perlu khawatir tentang kultivasi lagi, karena pada saat itu, keluarga Chu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Tidak peduli seberapa biasa-biasa saja bakat mereka, mereka bisa memiliki prestasi tertentu. Setelah itu, Chu Yue menyuruh Chu Guyu untuk masuk ke kamar sendirian. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi apa yang dikatakan Chu Feng adalah bahwa Chu Guyu memiliki mukjizat, dan karena pantulan itu, dia koma dan tidak bangun. Namun, dia hanya perlu periode waktu untuk istirahat dan kemudian dia akan sembuh. Chu Guyu pada saat itu akan menjadi ahli di tingkat 1 dari dunia mendalam, dan juga pada saat itu, Chu Guyu akan menjadi tuan dari keluarga Chu. Pada saat itu, Chu Guyu akhirnya mengerti sesuatu. Meskipun itu cukup sulit dipercaya, dia masih menebak bahwa alasan mengapa kedua kakinya pulih dan dia memiliki budidaya tingkat
tingkat 1 dari ranah mendalam adalah semua karena itu diberikan oleh adiknya, Chu Feng. Cucu, sebenarnya, aku sangat penasaran. Metode apa yang digunakan Chu Feng untuk membuat generasi muda dari keluarga Chu saya bersedia meninggalkan sekolah mereka dan untuk semua berkumpul di sini? Chu Guyu dengan penasaran bertanya. Dia memahami generasi muda keluarga Chu dengan sangat baik. Dia tahu bahwa mereka bukan orang-orang yang taat, dan terutama setelah pemusnahan keluarga mereka dan rasa sakit kehilangan mereka, mereka tidak akan menjadi ramah. Mereka akan menyimpan dendam mendalam kepada Chu Feng dan itu bahkan mungkin akan bertahan selamanya. Namun sekarang, mereka dapat bersatu dan setiap orang sangat bahagia, seolah-olah masa depan dipenuhi dengan harapan. Mereka bahkan tidak memiliki setengah kata kebencian terhadap Chu Feng. Sebaliknya, bahkan ada rasa hormat tersembunyi dari kata-kata mereka. Itu tidak masuk akal sama sekali. Jadi itu berarti bahwa Chu Feng pasti telah melakukan sesuatu. Tentang itu, bisa dikatakan bahwa Chu Feng menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan semua orang. Tentu saja, dia menunjukkan kekuatan itu dengan menjanjikan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk semua orang. Oh, itu benar. Sumber daya budidaya ini perlu ditangani oleh Anda. Setiap bulan, bagikan beberapa kepada semua orang pada saat yang sama. Karena saat ini, kamu adalah tuan dari keluarga Chu saya. Saat Chu Yue tersenyum, dia menyerahkan Kosmos Sak ke Chu Guyu. Menerima Kosmos Sak, dia bahkan bergumam di dalam hatinya. Bagaimana sumber daya budidaya dapat mengubah keluarga Chu menjadi keadaan itu? Surga. Ini, setelah dia memeriksa sumber daya di Kosmos Sak, wajahnya langsung berubah sangat dan dia benar-benar terkejut. Dia menemukan dengan takjub bahwa ada obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di kosmos memecat. Obat-obatan asal bahkan dihitung oleh puluhan ribu, dan bahkan ada beberapa ribu manik-manik asal serta banyak obat-obatan mendalam yang tak ternilai. Sumber daya itu benar-benar terlalu menakutkan. Itu bahkan tidak bisa dibayangkan olehnya sebelumnya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini mengguncang jiwa Chu Guyu lagi dan lagi. Dia hanya tenang setelah beberapa saat, dan dia menghela nafas dan berkata, tahap apa yang dilakukan adik lelaki saya? Hari ini adalah hari yang agung bagi sekolah kelas 2 Provinsi Azure, Sekolah Azure Dragon. Hampir semua murid pelataran luar, murid pelataran dalam, dan bahkan murid inti semua menghentikan kultivasi mereka di luar dan kembali ke sekolah Azure Dragon. Karena pada hari yang sama 1 tahun yang lalu, seorang pria muda tanpa nama yang baru saja memasuki zona inti menantang murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon, Gong Luyun, dan juga mengatur untuk pertempuran hidup dan mati yang akan terjadi hari ini. Biasanya, pemuda tanpa nama seperti itu tidak akan dianggap penting oleh Gong Luyun, juga tidak dihargai oleh para tetua dan murid dari sekolah Azure Dragon. Namun, pemuda itu tidak bisa menghindarinya, tetapi dipandang penting karena ia menjadi murid langsung dari satu-satunya spiritualis dunia di sekolah Azure Dragon, Zhuge Liuyun. Juga, lebih dari setengah setahun yang lalu, pemuda itu dapat menggunakan kultivasi tingkat 1 dari ranah asal untuk dengan mudah membunuh seorang ahli dari tingkat kelima dari ranah asal, dan namanya adalah Chu Feng. Jika dikatakan bahwa Chu Feng tahun itu tidak diketahui dan merupakan bahan tertawaan di mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, maka saat ini Chu Feng sudah menjadi jenius yang tidak ada yang tahu dalam beberapa mil dari sekolah Azure Dragon. Hampir tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya lagi. Pada saat itu, setengah tahun telah berlalu dan tidak ada yang tahu pada tahap apa Chu Feng berkembang. Namun, satu hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa pria muda yang dianggap rendah hati sebelumnya dihargai oleh banyak orang sekarang. Beberapa orang bahkan merasa bahwa hasil dari pertempuran hari ini tidak dapat diantisipasi. Bagaimanapun, Gong Luyun mengucapkan kata-kata agung. Selama Chu Feng dapat memblokir 3 serangannya, Chu Feng akan menjadi orang yang menang. Meskipun Gong Luyun memang sangat kuat sebagai murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon dan dia cukup terkenal di banyak murid nomor 1 di berbagai sekolah kelas 2, metode Chu Feng sangat istimewa juga dan kekuatan tempurnya benar-benar melebihi imajinasi orang. Jadi, banyak orang merasa bahwa jika dia hanya perlu memblokir 3 serangan Gong Luyun, mungkin Chu Feng benar-benar bisa melakukannya jika dia memberikan semuanya. Secara keseluruhan, pertempuran itu meningkatkan minat semua orang di sekolah Azure Dragon, dan untuk membuat lebih banyak orang melihat pertarungan itu, para petinggi sekolah Azure Dragon secara khusus membangun arena besar di salah satu puncak gunung sekolah Azure Dragon. Pembangunan arena dimulai setengah tahun yang lalu.
Itu cukup besar untuk menampung 1 juta orang, dan dipisahkan menjadi kursi pengamat untuk penatua, melihat kursi untuk murid inti, melihat kursi untuk murid pengadilan dalam, dan bahkan melihat kursi untuk murid pengadilan luar. Singkatnya, semua orang di sekolah Azure Dragon bisa dengan nyaman menonton pertempuran yang diatur. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa pertempuran yang diatur yang tampaknya tidak signifikan akan menyebabkan sensasi seperti itu. Melihat wajah bersemangat murid sekolah Azure Dragonku, mungkin pertempuran yang diatur ini adalah hal yang baik. Saya harap begitu. Namun, itu tidak baik jika Gong Luyun atau Chu Feng mati. Pada saat-saat kritis, saya percaya bahwa kepala sekolah Tuan akan muncul. Lagi pula, dia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya baginya untuk menunjukkan dirinya. Juga, dengan pemandangan hari ini, jika keadaan benar-benar di luar kendali, hanya dia yang akan bisa menstabilkannya. 6 pelindung sekolah Azure Dragon duduk di kursi penglihatan para tetua. Saat mereka melihat para murid yang membentuk gunung dan lautan di arena sambil bersemangat, mereka berdua terharu, namun khawatir. Kepala sekolah Azure Dragon adalah karakter misterius. Selain mereka dan Suge Liuyun, hampir tidak ada orang lain yang tahu siapa kepala sekolah Azure Dragon. Otoritas atas sekolah Azure Dragon selalu ada di tangan mereka. Jadi hari ini, tekanan yang mereka terima meningkat beberapa kali lipat juga. Milots, ini tidak baik. Pada saat itu, pintu ke kursi penonton untuk para tetua tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Seorang murid inti dengan tergesa-gesa berlari masuk dan panik menutupi wajahnya. Jangan panik, apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. 6 pelindung adalah orang-orang saat ini yang memimpin sekolah Azure Dragon. Jadi, mereka cukup tenang dan berpengalaman dalam situasi seperti ini. Jadi dengan kalimat sederhana, emosi cemas murid itu menjadi tenang. Milots, kepala sekolah dan tetua manajer dari banyak sekolah lain saat ini datang ke arah sekolah Azure Dragon. Murid inti itu dengan gugup berkata, "Berapa banyak orang?" Setelah mendengar kata-kata itu, 6 pelindung juga mengerutkan kening dan mereka merasa bahwa masalah itu agak aneh. Ada banyak orang. Sekolah kelas 2 terdekat datang, dan dari perkiraan awal, setidaknya ada orang dari lebih dari 20 sekolah. Murid itu menjawab, "Ada yang seperti itu, cepat, pergi." Saat itu juga, 6 pelindung juga tidak bisa lagi tenang. Dengan gelombang lengan besar mereka dengan cepat bergegas menuju pintu masuk sekolah Azure Dragon untuk menyelidiki apa yang terjadi. Ketika 6 pelindung tiba di pintu masuk sekolah Azure Dragon, mereka terkejut menemukan bahwa ada memang sekelompok besar orang dengan megah menuju sekolah Azure Dragon. Kelompok orang itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Mereka dibentuk oleh kepala lebih dari 20 sekolah terdekat, serta penatua manajer dan murid-murid terkuat. Sudah ada puluhan ahli ranah mendalam di dalamnya. Ketika mereka melihat formasi itu, bahkan 6 pelindung ketakutan. Setelah semua, kekuatan rata-rata dari 6 dari mereka hanya level 3 dari ranah mendalam. Jika kelompok orang itu benar-benar memiliki niat buruk terhadap sekolah Azure Dragon, jelas, mereka akan dikalahkan. Tapi untungnya, setelah kepala sekolah melihat 6 pelindung, mereka membawa senyum ke wajah mereka. Itu tidak bisa membantu tetapi membuat 6 pelindung tenang, karena ketika mereka melihat sikap mereka, jelas, mereka tidak ada di sana untuk menyerang sekolah Azure Dragon. Sebaliknya, tampaknya ada kesempatan yang baik. Kemudian, 6 pelindung menemukan bahwa mereka datang untuk pertempuran yang diatur antara Gong Luyun dan Chu Feng. Mengenai bagaimana mereka mendapatkan berita itu karena beberapa hari yang lalu, mereka semua menerima undangan, dan undangan itu dikirim oleh tetua tamu sekolah Azure Dragon, Suge Liuyun. Meskipun dikatakan seperti itu, 6 pelindung benar-benar tidak siap. Namun, mereka secara alami tidak dapat mengunci karakter besar di luar. Jadi mereka dengan cepat mengubah kursi tontonan untuk para penatua di arena menjadi melihat kursi untuk para tamu untuk menyambut mereka. Tanpa memberitahu kami, dia mengirim undangan dengan nama sekolah Azure Dragon. Setelah mengatur kelompok orang, wanita tua di dalam 6 pelindung agak marah. Mungkin dia takut bahwa Gong Luyun akan kembali pada aturan pertempuran yang diatur yang dibuat saat itu, sehingga dia ingin mengundang orang-orang dari sekolah-sekolah ini untuk menyaksikan pertempuran ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Suge Liuyun, dia tidak bisa menjadi lebih kuat dari seluruh kota kura-kura hitam. Setelah semua, di belakang Black Tortoise City, bahkan ada Lin Ran. Dia adalah manajer kepala klan Lin
Kilin di Istana Pangeran Kilin, tetua yang lain tersenyum dan berkata, "Aku sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Jika Zhuge Liuyun yang egois dapat melakukan semua ini untuk Chu Feng, dapat dilihat bahwa ia memperlakukan Chu Feng dengan baik. Namun, jika karakter seperti Lin Ran melindungi Gong Luyun tidak peduli apa, kemungkinan besar akan sia-sia bahkan jika Zhuge Liuyun mengundang beberapa karakter hebat dari sekolah kelas 1. Di Provinsi Azure, siapa yang berani menyinggung Lin Ran? Ah, itu benar. Namun, ini dianggap sebagai Zhuge Liuyun memberi Chu Feng, satu-satunya muridnya, sedikit bantuan kan. Setelah menebak niat Zhuge Liuyun, 6 pelindung menghela nafas atas upaya Zhuge Liuyun yang sungguh-sungguh. Setelah itu, banyak kepala sekolah kelas 2, penatua manajer, dan murid terkuat terus berdatangan. Dari perkiraan lebih, ada hampir 100 sekolah kelas 2 yang pergi menonton pertempuran yang diatur. Begitu banyak sekolah kelas 2 berkumpul bersama sudah merupakan kesempatan yang sulit untuk dilihat. Jadi, ketika semua karakter besar yang terhormat itu datang ke sana, tentu saja, keributan akan meningkat di sekolah Azure Dragon dan semua murid-murid dari sekolah Azure Dragon menjadi bersemangat. Mengesampingkan apakah pertempuran yang diatur hari ini akan menghibur atau tidak, karena begitu banyak karakter tingkat kepala sekolah yang kuat hanya ada di sana untuk mengamati beberapa perkelahian antara Azure Dragon School murid, yang sudah menunjukkan kekuatan berpengaruh sekolah Azure Dragon. Secara alami, itu membuat mereka, sebagai murid sekolah Azure Dragon, merasa sangat bangga. Bukankah itu penguasa kota dari Vermilion Bird City, Su Hen, bahkan dia datang. Jika dikatakan bahwa kedatangan berbagai sekolah sudah sangat tidak terduga, maka kedatangan Su Hen bersama sekelompok orang kuat dari Vermilion Bird City bahkan lebih tak terduga. Kota burung Vermilion cukup terkenal di kota-kota tingkat pertama, dan Su Hen sudah menjadi orang yang kuat di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Di dalam kota, ada juga beberapa orang di ranah mendalam. Kekuatan itu benar-benar cukup unggul daripada banyak sekolah yang ada di lokasi. Namun, penampilan yang paling menarik perhatian dalam pertempuran yang diatur adalah tentara dari Black Tortoise City. Kedatangan mereka benar-benar diharapkan. Namun, formasi mereka benar-benar tidak terduga. Penguasa kota dari Black Tortoise City, Ayah Gong Luyun, Gong Tianping, adalah seorang kultivator di tingkat ke-7 dari ranah mendalam. Dalam banyak penatua manajer dari Black Tortoise City, ada 30 yang memasuki ranah mendalam. Bahkan beberapa sekolah kelas 1 lebih rendah dari itu. Jadi, itulah mengapa kota kura-kura hitam saat ini secara publik diakui sebagai kota nomor 1 di semua kota tingkat pertama Provinsi Azure. Kali ini, kota kura-kura hitam cukup banyak mengirim semua orang kuat mereka dari kota mereka. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa selain orang-orang dari Black Tortoise City, ada juga beberapa kepala sekolah kelas 1 di belakang mereka serta beberapa penatua manajer. Mereka mengobrol dengan Gong Tianping ketika mereka tiba di sekolah Azure Dragon. Salah satu karakter utama dari pertempuran yang diatur ini, Gong Luyun, juga memiliki beberapa murid sekolah kelas 1 di sekitarnya. Beberapa mengobrol dan beberapa tertawa ketika mereka muncul dalam pandangan orang. Keluarga Gong benar-benar dekat dengan beberapa kepala sekolah kelas 1. Tampaknya Chu Feng tidak akan memiliki banyak keberuntungan saat ini. Setelah orang-orang Black Tortoise City muncul, berbagai kepala sekolah kelas 2 mulai berkumpul bersama untuk berdiskusi. Bahkan mereka terpana oleh pembentukan Black Tortoise City karena tidak peduli apakah itu adalah Black Tortoise City itu sendiri, atau sekolah kelas 1 itu, tidak satu pun dari mereka dapat ditahan oleh sekolah Azure Dragon. Apalagi semua kekuatan kuat itu berkumpul bersama. Jaraknya terlalu besar. Belum lagi kekuatan di balik senior Gong. Hanya senior Gong sendiri yang jenius langka. Saya mendengar beberapa hari yang lalu, bahkan murid nomor 1 dari sekolah kelas 1, sekolah pendengar angin, bahkan dikalahkan olehnya. Saat ini, Gong senior sudah menjadi ahli tingkat 4 dari ranah mendalam, dan dia adalah salah satu karakter utama generasi muda Provinsi Azure. Benarkah? Itu sangat luar biasa. 1 tahun yang lalu, senior Gong baru saja memasuki dunia mendalam. Dengan waktu 1 tahun, ia benar-benar membuat terobosan untuk 3 level dan memasuki level 4 ranah mendalam. Tingkat peningkatan itu terlalu mengerikan. Seperti yang diharapkan dari senior Gong. Bakatnya memang tak ada bandingannya. Bocah malang itu Chu Feng ingin bertarung melawan Gong senior, dia tidak tahu batasnya. Tidak bisa dikatakan seperti itu.
Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Chu Feng masih memiliki bakat yang sangat bagus. Dia adalah seorang jenius yang memiliki kekuatan pertempuran yang memungkinkan dia untuk mengalahkan mereka yang berada 4 tingkat di atasnya. Jangan lupa bahwa ia dengan mudah mengalahkan Wu Jiu yang berada di tingkat kelima dari ranah asal dengan kultivasinya pada tingkat pertama dari ranah asal. Selain itu, tidak seperti Chu Feng tidak memiliki latar belakang. Elder Sugemai Azure Dragon School adalah tuannya, kan, HMPH. Jadi bagaimana jika Chu Feng memiliki Penatua Suge sebagai tuannya? Dia pikir dia menemukan seseorang untuk diandalkan begitu saja. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan begitu saja. Ketahuilah bahwa kakek angkat senior Gong adalah manajer kepala klan Lin di rumah Pangeran Qilin, Lin Ran. Itu benar. Meskipun Suge Liuyun memang cukup berkarakter di sekolah Azure Dragon saya, jika dibandingkan dengan Tuan Lin Ran, ia bahkan tidak kentut. Tidak ada keraguan dalam pertempuran hari ini. Gong senior pasti bisa membunuh Chu Feng dengan satu tamparan. Setelah Gong Luyun muncul, arena langsung berubah menjadi berantakan. Semua orang menghela napas kagum terhadap kultivasi dan latar belakang Gong Luyun. Dan pada saat itu, beberapa tetua dan murid yang memiliki harapan terhadap Chu Feng juga kehilangan kepercayaan padanya. Aua, tepat pada saat itu, tangisan tiba-tiba terdengar dari langit. Setelah itu, beberapa tangisan yang menusuk telinga tanpa henti datang dari langit dan benar-benar bergema di tempat itu. Perubahan seperti itu membuat orang tertegun dan semua orang di tempat kejadian tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala untuk melihat. Mereka ingin melihat apa yang terjadi, dan meskipun mereka tidak berharap banyak, setelah melihat, mereka langsung tercengang dan terpana dengan pemandangan di langit. Di langit yang cerah dan cerah, beberapa ratus siluet muncul. Mereka adalah Eagles berkepala putih. Elang berkepala putih yang sangat berharga. Berharga elang berkepala putih berarti bahwa bahkan sekolah kelas 1 hanya memiliki selusin, dan banyak sekolah kelas 2 bahkan tidak memilikinya. Namun pada saat itu, beberapa ratus muncul, dan semuanya elang tak ternilai, berkualitas tinggi, berkepala putih. Secara alami, itu membuat orang-orang kaget tanpa henti. Surga! Siapakah mereka untuk menunjukkan penampilan sebesar itu? Banyak orang tanpa sadar berteriak kaget. Apakah itu orang-orang dari istana Pangeran Qilin? Lagi pula, Lin Ran adalah kakek angkat Gong Luyun, dan sebagai kakeknya, secara alami ia tidak akan mengabaikan pertempuran hidup dan mati Gong Luyun dengan seseorang. Bukan. Bahkan jika istana Pangeran Qilin kaya, lagi pula, Lin Ran hanyalah kepala manajer klan Lin dan bahkan dia tidak bisa mengumpulkan begitu banyak raja wali berkepala putih. Orang seperti apa yang datang ke sekolah Azure Dragon, dari adegan besar ini, itu pasti akan menjadi karakter super besar dari kekuatan super besar. Mungkinkah bahkan sekolah Ling Yun dipindahkan? Ketika mereka melihat pemandangan di udara, semua orang terus menebak namun mereka dapat menemukan jawabannya. Mereka hanya bisa terus menatap ke udara sambil menunggu jawaban untuk mengungkapkan dirinya. Di bawah tatapan hampir sejuta orang, seekor elang berkepala putih yang berputar-putar di udara tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, setiap elang putih berkepala putih lainnya jatuh juga, dan pada akhirnya mendarat di tengah arena. Setelah orang-orang itu mendarat, kerumunan yang awalnya tanpa henti terkejut bahkan melebarkan mulut mereka di syok. Bahkan ada banyak orang yang lupa bernafas. Beberapa orang bahkan terbaring di lantai setelah ketakutan dan tubuh mereka bahkan mulai bergerak-gerak. Itu karena orang-orang di beberapa ratus elang berkepala putih semua memiliki jubah panjang dengan simbol. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka adalah spiritualis dunia. Ada beberapa ratus spiritualis dunia yang baik, dan jubah panjang berwarna abu-abu bahkan ada di tubuh 20 dari mereka. Mereka adalah spiritualis dunia jubah kelabu. Seberapa langka spiritualis dunia, namun beberapa ratus dari mereka muncul di sana. Seberapa luar biasa spiritualis dunia jubah kelabu, pada saat itu, hanya 3 yang muncul di Provinsi Azure, tetapi pada saat itu juga, di tempat itu, 20 dari mereka muncul. Ketika orang-orang seperti itu datang ke tempat itu, tidak diragukan lagi, itu mengguncang semua orang yang ada di sana. Tidak masalah jika mereka muncul di sekolah kelas 2, sekolah Azure Dragon, atau jika mereka muncul di istana Pangeran Qilin atau sekolah Ling Yun, keributan yang sama masih akan terjadi. Siapa mereka? Mereka semua adalah spiritualis dunia. Bahkan ada orang yang memakai jubah berwarna abu-abu. Jadi apakah mereka spiritualis dunia jubah abu-abu yang legendaris? Kenapa ada 20?
Ada 20 spiritualis dunia dengan jubah abu-abu. Seorang murid yang sedikit berpengetahuan berteriak kaget, dan setelah itu, lebih banyak teriakan keluar. Setiap orang yang berada di tempat kejadian terpana oleh spiritualis dunia yang memiliki asal yang tidak diketahui. 6 pelindung sekolah naga Azure memiliki garis hitam di seluruh dahi mereka dan hati mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Mereka sangat takut bahwa kelompok spiritualis dunia datang ke sana dengan niat jahat. Jika dikatakan bahwa satu sekolah kelas 2 dapat digunakan oleh spiritualis dunia jubah putih, maka beberapa kelas satu sekolah dapat digunakan oleh satu spiritualis dunia jubah abu-abu. Apa yang diwakili oleh beberapa ratus spiritualis dunia jubah putih dan 20 spiritualis dunia jubah-jubah, meskipun mereka hanya beberapa ratus orang, jika mereka mau, mereka dapat menggunakan seluruh sekolah di Provinsi Azure dan mereka akan dapat memindahkan pasukan beberapa puluh juta, atau bahkan beberapa ratus juta. Kekuatan rally itu tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin Azure Dragon School kecil menyinggung sekelompok karakter hebat seperti itu? Bukan hanya orang-orang dari sekolah Azure Dragon gelisah. Hampir semua orang merasa gelisah. Bahkan penguasa kota dari kota kura-kura hitam, Gong Tianping, dan kepala sekolah kelas 1 lainnya tidak terkecuali. Mereka semua menebak dari mana asal sekelompok karakter besar itu. Semua orang juga menebak mengapa sekelompok karakter besar datang. Lihat, simbol di dada mereka. Mereka adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Tiba-tiba, kepala sekolah kelas 1 menangis kaget. World Spirit Guild, organisasi yang mengumpulkan spiritualis dunia yang paling menonjol di 9 provinsi dan merupakan kekuatan utama di Provinsi Spirit. Apakah mereka benar-benar orang-orang dari World Spirit Guild? Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang yang duduk di kursi tamu tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Di wajah mereka yang awalnya tidak nyaman, kejutan muncul lagi. Apa itu World Spirit Guild? Mungkin orang normal tidak tahu, tetapi kepala sekolah dari berbagai kekuatan secara alami tahu. Tidak hanya World Spirit Guild kekuatan penguasa di Provinsi Spirit, mereka juga salah satu dari beberapa kekuatan terkuat di seluruh 9 provinsi. Karena spiritualis dunia terkuat di 9 provinsi berkumpul di dunia Spirit Guild, kekuatan kuat dari banyak tempat mencoba yang terbaik untuk berteman dengan World Spirit Guild. Bahkan penguasa 9 provinsi, dinasti Jiang, diam-diam berurusan dengan persekutuan roh dunia. Jika dikatakan bahwa sekolah Lingyun adalah sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, jika dibandingkan dengan World Spirit Guild, mereka bahkan tidak kentut. World Spirit Guild benar-benar monster besar, dan itu adalah salah satu kekuatan terbesar di benua ini. Hal yang paling mengejutkan adalah mengapa sekelompok karakter kuat seperti itu datang ke Provinsi Azure, mengapa mereka datang ke sekolah Azure Dragon. Bukankah mereka memandang rendah Provinsi Azure dan merasa jijik terhadap Provinsi Azure, ketika banyak orang berteriak kaget, dan saat mereka menatap hampir sejuta tatapan, kerumunan dari World Spirit Guild berdiri begitu saja di panggung besar. Setiap orang tertutup oleh jubah roh dunia mereka, dan tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Tiba-tiba, spiritualis jubah putih berjubah beberapa langkah maju dan berjalan di depan semua spiritualis dunia. Di depan orang banyak, dia perlahan mengangkat tangannya dan melepas tudung yang menutupi wajahnya. Saat itu, tatapan semua orang menatapnya erat-erat dan bahkan detak jantung mereka naik turun sesuai dengan miliknya. Gerakan. Mereka benar-benar ingin tahu wajah seperti apa yang ada di bawah tudung itu, dan penampilan apa yang dimiliki karakter dari World Spirit Guild. Ini dia, setelah tudung dilepas, semua orang dari sekolah Azure Dragon tidak bisa menahan teriakan kaget karena mereka melihat wajah yang sangat akrab. Tetapi dibandingkan dengan keterkejutan dan kebingungan para murid dan orang tua, ekspresi Gong Luyun sedikit lebih indah. Alisnya berkerut erat, tatapannya terkunci rapat, tinjunya terkepal erat, dan tubuhnya bergetar. Satu kata terungkap di sekujur tubuhnya. Tidak dapat diterima. Ini, siapa pria muda ini? Di bawah teriakan keterkejutan yang tak terhitung dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, dan di bawah tatapan orang-orang yang tak terhitung banyaknya yang terkejut, beberapa orang yang tidak jelas bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pemuda yang menantang Gong Luyun setahun yang lalu, seorang murid inti dari sekolah Azure Dragon. Salah satu karakter utama dalam pertempuran yang diatur hari ini, Chu Feng. Apa? Dia adalah Chu Feng? Dia menjadi spiritualis dunia di usia seperti itu. Apakah dia bahkan bergabung dengan World Spirit Guild pada usia seperti itu? Apakah ini benar atau salah? Anda tidak.
Berbohong kepada saya kan? Bukankah dikatakan bahwa Chu Feng itu sampah? Bagaimana dia bisa memiliki status seperti itu? Bagaimana dia bisa memiliki latar belakang seperti itu? Itu tidak akan. Salah. Dia adalah murid sekolah Azure Dragon saya, Chu Feng. Tanpa keraguan, ketika nama Chu Feng tersebar, orang-orang yang bahkan tidak pernah melihat Chu Feng sebelum tenggelam dalam keterkejutan. Ketika spiritualis dunia jubah putih lainnya keluar, melepas tudungnya, dan mengucapkan kalimat-kalimat berikut, semua orang yang berada di tempat terkejut sekali lagi. 6 pelindung, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak segera menyambut tamu terhormat Azure Dragon School? Teman-teman dari World Spirit Guild, itu Zhuge Liuyun. Dia saat ini juga memiliki simbol untuk World Spirit Guild dan sangat tinggi. Dia menunjukkan 6 pelindung dan meraung. Saat itu, 6 pelindung sudah kebingungan. Meskipun mereka mengendalikan sekolah Azure Dragon, kapan mereka pernah melihat formasi sebesar itu? Mereka berdiri dengan kosong di sana dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. 6 hal lama, kenapa kamu tidak segera menyambut para tamu? Melihat itu, Zhuge Liuyun meraung lagi. Ya, Sir, kali ini, 6 pelindung akhirnya bereaksi dan mereka tidak berani ragu lagi. Ketika mereka berlari sambil tersandung, mereka dengan muram berlari dan dengan penuh hormat memimpin kerumunan World Spirit Guild dan juga Zhuge Liuyun ke tempat menonton tamu yang paling optimal. Meskipun wajah dari berbagai orang kuat dari dunia Spirit Guild tertutup dan orang-orang tidak bisa melihat penampilan mereka, dari mereka mengangguk ke 6 pelindung, bisa terlihat mereka tidak memandang rendah 6 pelindung, dan mereka tidak memandang rendah sekolah Azure Dragon. Sebaliknya, mereka cukup sopan dan mereka benar-benar datang ke sekolah Azure Dragon sebagai tamu. Surga, mereka benar-benar tamu sekolah Azure Dragon. Tapi bagaimana mungkin sekolah Azure Dragon mengundang karakter seperti itu? Apakah mereka datang untuk pertempuran yang diatur? Mereka datang untuk Chu Feng. Mengesankan. Ini terlalu mengesankan. Banyak orang mengatakan bahwa Chu Feng adalah sampah. Namun dia sudah menjadi spiritualis dunia dan bahkan bergabung dengan salah satu kekuatan terkuat di benua itu. Persekutuan Roh Dunia. Banyak orang mengatakan bahwa Chu Feng memiliki tidak ada latar belakang, tapi sekarang dia memindahkan kekuatan penguasa provinsi roh ke atas. Di depan World Spirit Guild, belum lagi Black Tortoise City, bahkan berbagai sekolah kelas 1, termasuk mansion Pangeran Qilin, dan sekolah Lingyun tidak akan berani menjadi terlalu liar. Apakah ini disebut tanpa latar belakang? Apakah ini disebut tanpa kekuatan? Saat itu juga, orang-orang terus mendesah dan terus-menerus berteriak. Banyak orang bahkan mulai memuji tanpa menahan diri. Orang-orang yang meremehkan Chu Feng dan merasa bahwa dia tidak bisa menang menundukkan kepala dan tidak berbicara. Terutama di wajah penguasa kota burung Vermilion, Su Hen, ada penyesalan. Dia secara tersembunyi menghela nafas di dalam hatinya. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan begitu luar biasa. Tidak hanya dia menjadi spiritualis dunia, dia bahkan menjalin hubungan dengan penguasa provinsi roh, persekutuan roh dunia. Jika saya tahu bahwa bakatnya akan sangat menantang, saya seharusnya tidak menjauhkan roh kecil dan Mei kecil darinya. Dengan hati yang dipenuhi penyesalan, itu membuat Su Hen mengalihkan pandangannya ke arah 2 anak perempuan di sebelahnya. Baru kemudian dia menemukan bahwa Su Rou dan Su Mei mengisi wajah mereka dengan sukacita, dan senyum mereka yang mereka sebut bahagia. Dapat dilihat bahwa mereka berdua benar-benar telah digerakkan oleh Chu Feng. Saat itu, Su Hen benar-benar ingin pergi ke 2 putrinya dan berkata, Chu Feng adalah jenius yang sangat langka, dan dia juga memiliki perasaan terhadap Anda. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menikahi kalian berdua, jadi kamu harus memiliki lebih banyak hubungan dengan Chu Feng. Jika dia masih ingin menikahi kalian berdua dan menjadi suami putri Su keluarga saya, di masa depan, keluarga Su saya pasti akan naik dan keluarga Su saya tidak akan sesederhana hanya menjadi penguasa kota burung Vermilion. Namun, Su Hen hanya bisa memikirkan itu, karena selama dia ingat ketika dia menyuruh kedua putrinya untuk menjauh dan tidak berinteraksi dengan Chu Feng lagi pada saat keluarga Chu Feng dimusnahkan beberapa bulan yang lalu, dan juga pada saat itu Chu Feng sangat membutuhkan bantuan, bahkan dia tidak bisa melakukannya. Pada awalnya, dia merasa bahwa Chu Feng dalam bahaya. Jadi, untuk menghindari terseret olehnya, ia membiarkan putrinya sendiri menjauh dari Chu Feng. Namun sekarang, dia menemukan bahwa Chu Feng memiliki masa depan yang cukup. Jadi, untuk membiarkan keluarga Su berkembang, dia ingin putrinya lebih dekat dengan Chu Feng.
Bahkan dia merasa bahwa kata-kata itu tidak terkatakan. Tentu saja, alasan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa tidak hanya sepenuhnya karena dia tidak merasa senang tentang hal itu. Dia juga tiba-tiba teringat akan Tuan Grey Jubah yang memusnahkan keluarga Sangguan, dan teringat surat yang diberikan Tuan Grey Jubah padanya. Saat dia memikirkan metode kejam dari Tuan Grey Jubah, dia tidak punya pilihan selain mengusir pikiran membiarkan putrinya menikahi Chu Feng. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah tokoh besar dari World Spirit Guild disambut ke kursi penonton, hanya Chu Feng yang tersisa di panggung pertarungan besar di tengah arena. Wosh, tiba-tiba, Chu Feng melepas jubah putih roh dunia dan mengungkapkan pakaian untuk murid inti sekolah Azure Dragon. Saat itu, Chu Feng tampak tidak normal mendominasi. Ketika dia berdiri di atas panggung, dia tidak takut, dan dia tidak panik dari pandangan orang banyak. Matanya seperti obor, dan saat dia melihat sekeliling, dia dengan keras berkata, 1 tahun yang lalu hari ini, aku, Chu Feng, melangkah ke zona inti sekolah Azure Dragon School untuk pertama kalinya dan menjadi sebuah inti murid di sekolah Azure Dragon. Itu adalah hari di mana saya, Chu Feng, merasa terhormat dan bangga karena saya membuktikan diri saya. Saya membuktikan bahwa saya memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti di sekolah Azure Dragon. Namun, juga pada hari itu, aku diganggu oleh seorang murid. Dia melakukan apapun yang dia inginkan tanpa rasa takut, dan dengan status sebagai murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon, dan dengan penanaman tingkat 1 dari ranah mendalam, dia memberi kita martabat murid baru dan memaksa kita untuk menghancurkan pisahkan aliansi kita. Ketika ditekan olehnya, banyak orang memilih untuk patuh. Namun, saya, Chu Feng, tidak mau. Menciptakan aliansi adalah tindakan yang diizinkan oleh sekolah. Kepala sekolah tidak membatasi itu. Para tetua tidak membatasi itu. Atas dasar apa dia, seorang murid belaka, membatasinya, namun, perlawanan saya menarik pembalasannya. Dia mengabaikan aturan sekolah, dia mengabaikan hubungan dari sekolah yang sama, dan dia menyerang saya di depan kerumunan murid. Dia, yang berusia 20 tahun dan memiliki penanaman alam mendalam, menyerang saya, yang baru berusia 15 tahun dan memiliki kultivasi alam roh. Dia memaksa saya untuk berlutut dan memohon pengampunan. Dia menginjak martabat saya, dan bahkan ingin mengambil hidup saya. Jika bukan karena bantuan dari penatua sekolah, saya, Chu Feng, pasti sudah mati di tangannya. Saya akan terbunuh secara menyedihkan oleh murid yang tidak peduli tentang hukum sekolah. Namun, ketika dia melakukan kejahatan seperti itu di depan orang banyak, tidak ada yang merasa bahwa dia salah. Sebaliknya, mereka menatapku dengan tatapan mengejek. Mereka merasa bahwa saya, seorang murid baru kecil-kecil, harus mati sebagai hukuman setelah menyinggung murid nomor 1. Mereka merasa dihina juga masuk akal. Namun, aku, Chu Feng, tidak mau menerima itu. Jika dia tidak lebih tua dari saya, jika waktu kultivasinya tidak lebih lama dari saya, kultivasi saya tidak akan lebih lemah dari dia. Kekuatan saya tidak akan lebih lemah dari dia. Mengapa saya perlu dipermalukan, dibunuh, sebelum saya bahkan punya waktu untuk tumbuh, dan semua orang merasa saya lebih rendah darinya? Jadi, di bawah tatapan mengejek semua orang, saya menantang apa yang disebut murid nomor 1. Saya ingin dia melawan saya lagi 1 tahun kemudian. Pada saat itu, saya akan membersihkan diri dari semua penghinaan. Saya akan memberitahu dia, bahwa jika saya memiliki waktu tertentu, saya pasti tidak akan lebih lemah darinya. Adapun dia, tidak hanya dia berjanji itu, dia bahkan berbicara dengan angkuh dan mengatakan bahwa selama aku bisa mengambil 3 serangan, dia akan bunuh diri. Dia akan mengambil nyawanya sendiri. Hari ini, 1 tahun telah berlalu, dan sekarang saatnya untuk memenuhi pengaturan dari 1 tahun yang lalu. Aku, Chu Feng, sudah berdiri di sini, yang disebut murid nomor 1. Di mana kamu? Setiap kata dari Chu Feng keras dan jelas, dan setiap kata seperti guntur. Dia mengulangi penyebab pertempuran hari ini, dan berhasil mengarahkan semua kritik terhadap Gong Luyun. Setelah mengetahui kebenaran, banyak orang mengagumi keberanian Chu Feng sedikit. Ketika dia menghadapi kekuatan yang tidak masuk akal, dia tidak menundukkan kepalanya dan dia bahkan mengatur pertempuran yang diatur untuk menghilangkan rasa malu. Bukan sembarang orang yang berani melakukan itu. Pada saat yang sama, pukulan besar diberikan pada gambar Gong Luyun.
Meskipun orang-orang menghormati orang-orang kuat di dunia ini, mereka tetap tidak menyukai orang-orang yang mengabaikan peraturan dan dengan santai membunuh mereka dari sekolah yang sama. HMPH. Chu Feng, itu kata-kata sesumbar yang benar-benar tak tahu malu. Pada saat yang sama, teriakan marah juga terdengar dari tempat tertentu di kursi yang dilihat tamu. Setelah itu, tubuh meledak dan mendarat di panggung pertempuran seperti meteorit. Orang yang berdiri di depan Chu Feng tidak lain adalah Gong Luyun. Chu Feng, aku, Gong Luyun, tidak akan sama denganmu untuk menyerang dengan kata-kata. Hari ini, saya hanya di sini untuk menghormati pertempuran yang diatur dari 1 tahun yang lalu, dan untuk mengurus sesuatu yang seharusnya diurus 1 tahun yang lalu. Saya di sini untuk menjagamu. Tapi jika kamu takut, kamu bisa berlutut dan memohon sekarang. Demi wajah banyak tamu terhormat saat ini, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Gong Luyun memiliki tubuh yang tinggi dan lurus, dengan wajah tampan namun dingin. Dia memang mengudara sebagai murid nomor 1, dan itu menyebabkan banyak wanita secara tersembunyi memiliki perasaan terhadapnya. Gong Luyun tidak perlu membuang waktu dengan kata-kata yang tidak berguna. Maju dan serang, ini hanya 3 serangan, dan lihat bagaimana aku, Chu Feng, tahan. Chu Feng ringan tersenyum dan menjulurkan jari tengahnya ke Gong Luyun. Karena kamu ingin mati begitu cepat, hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Gong Luyun pertama kali berteriak dan kekuatan mendalam yang tak terlihat meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, dia melemparkan kepalan ke Chu Feng. Kekuatan mendalam yang datang dari tubuhnya menjadi besar yang tak terlihat pertama, dan dengan kekuatan yang menakutkan, itu terbang ke arah Chu Feng. Metode yang sangat kuat, kekuatan mendalam yang begitu kuat. Gong Luyun benar-benar memasuki level 4 dari ranah mendalam, dia terlalu kuat. Sepertinya rumor bahwa Gong Luyun mengalahkan murid nomor 1 dari sekolah pendengar angin itu benar. Jika dia memasuki level 4 dari ranah mendalam pada usia seperti itu, seberapa luar biasanya dia di masa depan. Gong Luyun benar-benar mengungkapkan kultivasi tingkat 4 dari ranah mendalam. Pada saat yang sama ia membuat banyak ahli menghela napas kagum, bahkan lebih banyak tatapan dilemparkan ke arah Chu Feng. Mereka semua berpikir, bisakah Chu Feng yang lemah benar-benar menghalangi pukulan itu? Kekuatan yang mendalam bertahan, dan seperti raungan naga dan lolongan harimau, tinju itu datang terbang bersama dengan angin kencang. Saat dia menghadapi tinju yang kuat dari Gong Luyun, bahkan Chu Feng dengan erat mengerutkan kening dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur 1 langkah. Dia tidak berani meremehkan serangan itu, dan dia dengan cepat menampilkan metode unik untuk spiritualis dunia dengan memadatkan formasi roh yang transparan di depannya. Boom! Namun, ketika tinju kekuatan yang mendalam datang melayang, dinding formasi roh yang baru saja terkondensasi hancur dan tidak memiliki cara untuk memblokir tinju Gong Luyun. Omong kosong, Chu Feng tidak bisa memblokir tinju. Pada saat itu, mereka yang memiliki hubungan dengan Chu Feng dan berharap bahwa dia akan menang sangat ketakutan dan mereka sangat berkeringat dingin untuk Chu Feng, karena tinju Gong Luyun benar-benar kuat. Setelah menghancurkan formasi roh, tidak hanya kekuatannya tidak berkurang, itu bahkan tiba di depan Chu Feng. Pada saat itu, para ahli yang melihat situasi jelas tidak bisa menghindari tetapi merasakan penyesalan. Gong Luyun benar-benar terlalu kuat, dan dia seharusnya tidak tinggal di sekolah Azure Dragon. Bahkan murid nomor 1 di sekolah kelas 1, Winley Steiner School, dikalahkan olehnya. Beberapa kepala sekolah bahkan menghela nafas dan merasa bahwa mereka lebih rendah ketika mereka melihat kekuatan itu. Adapun Chu Feng, dia berada di dunia spirit 1 tahun yang lalu, dan bahkan jika dia memiliki kekuatan spirit, bahkan jika dia adalah spiritualis dunia, bahkan jika bakatnya mematahkan semua akal. Sehat, pada tahap apa dia bisa berkembang menjadi hanya dengan waktu 1 tahun? Bagaimana dia bisa memblokir serangan orang yang kuat di level 4 dari ranah mendalam? Jadi, banyak orang merasa bahwa Chu Feng tidak bisa menghentikan serangan itu. Wosh! Namun, ketika sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi mati dan merasa kasihan untuk jenius langka, Chu Feng mengoperasikan teknik misterius di tubuhnya. Petir bangkit dari kakinya, dan saat tubuhnya melayang, dia meluncur ke samping seperti cahaya dan menghindari serangan Gong Luyun. Lihat, dia menghindarinya. Chu Feng mengelak, dia sebenarnya menghindari serangan Gong Luyun. Surga, bagaimana mungkin? Dia jelas hanya di level 7 dari ranah asal, jadi bagaimana mungkin dia?
Menghindari serangan dari seseorang di level 4 dari ranah mendalam. Apakah Chu Feng benar-benar menentang akal sehat? Tunggu, bukankah Chu Feng hanya di alam roh setahun yang lalu? Bagaimana dia di level 7 dari ranah asal hari ini? Apakah dia membuat beberapa terobosan dalam 1 tahun? Setelah melihat bahwa Chu Feng berhasil mengelak, banyak orang melebarkan mata mereka, membuka mulut mereka, dan tidak bisa menahan teriakan kaget. HMPH, Anda semua benar-benar merasa aneh karena Anda merasa jarang. Anda hanya tahu bahwa Gong Luyun adalah seorang jenius, tetapi Anda tidak tahu bahwa Chu Feng adalah monster. Ingat, tepat 1 tahun yang lalu, Chu Feng berada di tingkat 7 dari dunia roh. Jadi, Chu Feng tidak membuat beberapa terobosan melalui level. Dengan 1 tahun, dia melompati seluruh ranah. Juga, jangan merasa terkejut karena dia bisa menghindari serangan Gong Luyun tingkat 4 dari ranah mendalam dengan kultivasi ke-7 tingkat ranah asal. Kekuatan pertempurannya memang mengejutkan ini. Setengah tahun yang lalu, Chu Feng memenggal seseorang di tingkat ke-5 dari wilayah asal dengan budidaya tingkat 1 dari wilayah asal, dan dia bahkan melakukannya dengan santai. Jadi, kekuatan pertarungan tinggi bocah ini benar-benar menentang akal sehat, dan itu melebihi imajinasimu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang memahami situasi dengan lebih baik mulai dengan bangga mengumumkan pencapaian Chu Feng yang lalu. Setelah mengetahui segalanya, beberapa orang bahkan meragukan apakah itu benar atau salah. Namun, mereka yang tidak memiliki kecurigaan menjatuhkan rahang mereka langsung ke tanah, dan dengan wajah penuh kejutan, mereka mengatakan 5 kata, apakah dia bahkan orang? Namun, Chu Feng tidak bahkan sempat mendengarkan berbagai teriakan kejutan dari kerumunan. Pada saat itu, keringat ada di mana-mana di dahinya karena tinju tadi benar-benar tidak memungkinkan untuk diremehkan. Jika dibandingkan dengan yang lain, Gong Luyun memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, meskipun tinju tadi cukup berbahaya, Chu Feng yang berhasil mengelaknya masih tersenyum puas, dan berkata kepada Gong Luyun, ada 2 lagi serangan, jika Anda tidak bisa membunuh saya, hidup Anda harus dibuang, HMPH. Saya hanya menggunakan 1/10 kekuatan saya untuk serangan pertama dan saya hanya ingin menguji kemampuan Anda. Saya tidak akan berbelas kasihan untuk kepalan kedua. Saat ia diejek oleh Chu Feng, wajah Gong Luyun sedikit berubah dan ia merasa bahwa ia tidak lagi memiliki wajah. Jadi, dia mengoperasikan teknik misterius dan melemparkan tinju lain ke Chu Feng. Tinju itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak masalah jika dia benar-benar hanya menggunakan 1/10 kekuatannya untuk serangan sebelumnya atau tidak. Harus diakui bahwa tinju kedua Gong Luyun memang jauh lebih ganas daripada yang pertama. Namun, setelah mengalami kekuatan tinju pertama, Chu Feng menjadi jauh lebih hati-hati dan dia tidak membuang waktu untuk benar-benar memblokirnya. Pada saat tinju kedua keluar, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk mengkonfirmasi arah serangan. Segera, dia menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya dan menghindari serangan tepat saat itu tiba di depannya. Dia menghindarinya, dia mengelak lagi. Ini terlalu mengesankan. Dia benar-benar mengelak. Jika yang pertama adalah keberuntungan, maka yang kedua tentu saja adalah keterampilan. Chu Feng menghindari serangan Gong Luyun lagi dan semua orang membuat teriakan terkejut yang menusuk telinga lagi. Itu jauh lebih menarik dari sebelumnya, karena orang-orang benar-benar merasa terdiam terhadap bakat dan kekuatan Chu Feng. Mereka terkejut dengan kekuatan pertempurannya, tetapi dibandingkan dengan pengamat yang dihibur, orang-orang yang dekat dengan Gong Luyun mengerutkan kening dan mulai untuk menjadi gugup. Pertempuran yang diatur selama 1 tahun. Gong Luyun harus membunuh Chu Feng dalam 3 serangan, atau dia akan bunuh diri di tempat kejadian. Itu adalah kata-kata berani yang diucapkan sendiri, jadi tentu saja, dia tidak bisa mengambilnya kembali. Namun sekarang, setelah 2 serangan, bukan hanya Chu Feng yang tidak mati, dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Jika Chu Feng tidak bisa dibunuh setelah serangan ketiga oleh Gong Luyun, orang yang harus mati adalah dirinya sendiri. Pada kenyataannya, bahkan Gong Luyun sendiri mengerutkan kening dengan erat. Tetesan keringat sebesar manik-manik muncul di dahinya. Sebenarnya, dia ragu berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan untuk merawat Chu Feng. Bagaimanapun, ada perbedaan dalam kultivasi antara dia dan Chu Feng, dan dia memang salah satu karakter tingkat atas dalam generasi muda di Provinsi Azure. Jika dia harus menggunakan penuhnya kekuatan untuk menjaga Chu Feng yang hanya di ranah asal, bahkan jika dia menang, dia akan diturunkan menjadi bahan tertawaan.
Jadi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan apapun dengan kepalan terakhir. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Gong Luyun, itu serangan terakhir. Sudahkah Anda bersiap untuk bunuh diri? Saat Chu Feng melihat lubang di dekatnya pada tahap pertempuran yang dibuat oleh Gong Luyu, ia pertama-tama menyeka keringat dingin di dahinya terlebih dahulu. Kemudian ia membentuk tangannya ke kail dan memprovokasi Gong Luyun. Chu Feng, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejatiku. Mati, Gong Luyun berteriak marah, tetapi dia tidak segera menyerang. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Chu Feng. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan di atasnya, cahaya muncul. Kekuatan mendalam yang lebat dengan cepat melonjak, dan kekuatan mendalam yang menakutkan berkumpul di tinjunya. Saat itu, dia sudah melemparkannya ke arah Chu Feng. Yang paling penting adalah bahwa tekanan tingkat 4 dari ranah mendalam sudah mengunci Chu Feng dan menyegel pelariannya. Dengan jarak seperti itu, Chu Feng tidak bisa lagi melarikan diri. Pada saat itu, semua orang berkeringat dingin untuk Chu Feng karena dalam situasi yang tidak dapat dihindari, tidak ada yang merasa bahwa Chu Feng mampu menahan tinju Gong Luyun. Pada kenyataannya, bahkan Gong Luyun sendiri merasakannya. Dia merasa bahwa alasan mengapa Chu Feng bisa menghindari serangannya adalah karena serangannya terlalu sederhana. Jika Chu Feng memahami keterampilan bela diri yang lebih kuat, dia memang bisa menghindari serangan itu. Bagaimanapun, 1 tahun yang lalu, Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri yang sama untuk menghindari serangannya. Namun, dia tidak meragukan kekuatan serangannya sama sekali. Jadi, dia berani memastikan bahwa selama Chu Feng tidak dapat menghindari serangan itu, dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar dapat mengambil kehidupan kecil Chu Feng. Jadi, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, dan untuk serangan terakhir, dia juga hanya meninju. Saat dia melihat tinjunya di dekat Chu Feng semakin banyak, dan sedikit demi sedikit, ekspresi ketakutan menjadi lebih jelas di wajah Chu Feng. Senyum sombong Gong Luyun menjadi semakin lebar. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika tinjunya akan mendarat di atasnya, seringai yang menunjukkan bahwa rencananya akan berhasil bertepi dari sudut mulut Chu Feng. Boom! Tanpa kecelakaan lagi, pemogokan itu melanda. Ledakan seperti guntur meledak, dan kekuatan mendalam menindas di mana-mana. Saat Chu Feng dikelilingi oleh kekuatan yang mendalam, dia terbang dalam garis lurus, namun dia perlahan-lahan berhenti di dekat perbatasan tahap pertempuran. Itu menabrak, itu benar-benar menghantam. Apakah Chu Feng mati? Pada saat itu, hampir semua orang yang ada di sana tidak bisa menahan diri dan melemparkan tatapan berkilauan mereka ke arah Chu Feng yang diselimuti oleh kabut berwarna putih yang terjalin dengan mendalam kekuatan. Meskipun sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng sudah mati, mereka masih ingin melihat bagaimana Chu Feng mati dan kehancuran seperti apa yang diberikan pada tubuh Chu Feng di bawah kekuatan kepalan tangan Gong Luyun. Akhirnya, semua gas tersebar dan tubuh Chu Feng muncul kembali dalam garis pandang orang. Namun, Chu Feng saat ini tidak berubah menjadi tumpukan pasta daging seperti yang diharapkan. Tubuhnya masih benar-benar baik-baik saja dan tidak rusak. Namun demikian, Chu Feng saat ini terbaring di lantai seperti anjing mati dan tidak bergerak sama sekali. Di bagian manapun dari tubuhnya, dia tidak memancarkan aura sama sekali. Mengalahkan. Pada akhirnya, Chu Feng masih dikalahkan. Meskipun dia cukup kuat dan dia jenius yang langka, bagaimanapun, dia belum berkembang dengan baik. Untuk dapat berkutat dengan Gong Luyun saat ini dengan budidaya tingkat ke-7 dari ranah asal menunjukkan bahwa dia sudah sangat luar biasa. Tapi sayangnya, akankah jenius seperti itu mati begitu saja? Orang-orang dari World Spirit Guild sepertinya tidak memiliki gerakan apapun. Akankah mereka benar-benar membiarkan spiritualis dunia dari kekuatan mereka sendiri dibunuh oleh seseorang begitu saja? Ketika mereka melihat itu, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah mati. Mereka merasa bahwa hasil dari pertempuran yang diatur sudah ditentukan, dan bahkan Su Hen yang memiliki harapan terhadap Chu Feng menghela nafas belas kasihan. Su Mei bahkan memeluk kakak perempuannya sendiri dan dia merasa sakit tanpa henti. Setiap orang yang mendengar tangisan yang menyakitkan, sakit di hati mereka. Jika Su Rou tidak ada di sana untuk menghentikannya, dia pasti sudah berlari dan bergegas keluar untuk memeluk Chu Feng yang berada di panggung pertempuran. Bagaimanapun,
Di dalam hatinya, Chu Feng adalah orang yang dia cintai. Di sisi lain, Surou yang memahami kemampuan Chu Feng dengan ringan mengerutkan kening saat dia memandang Chu Feng di atas panggung dan secara tersembunyi mengutuk hatinya. Sialan Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bergegas dan bangkit kembali, Mei kecil akan mati karena menangisi kamu. Namun, selain Surou, dalam jutaan orang yang ada di tempat kejadian, berapa banyak yang benar-benar mengerti Chu Feng? Berapa banyak yang tahu kemampuannya? Pada kenyataannya, pertukaran sederhana antara dia dan Gong Luyun sebelumnya telah membuat mereka tak henti-hentinya terkejut, dan mereka sudah merasa bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang luar biasa. Jadi, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah mati. Bahkan Gong Luyun yang berdiri di atas panggung pertempuran memandang Chu Feng beberapa kali, dan dia juga mengkonfirmasi bahwa Chu Feng tidak bernafas lagi. Jadi, dia bahagia tertawa keras, dia berputar dan melihat sekeliling. Dia menggenggam tangannya ke arah orang-orang di mana saja yang membentuk gunung dan lautan, dan dia berkata dengan suara nyaring dan jelas, "Semua orang, terima kasih telah datang ke tempat ini untuk menyaksikan pertempuran antara aku dan Chu Feng. Namun, hasil pertarungan hari ini sedikit melebihi harapan saya, namun itu juga menyesal dan membosankan. Awalnya, demi dari sekolah yang sama, aku, Gong Luyun, tidak gunakan kekuatan penuhku. Saya sengaja menahan diri untuk dua kepalan pertama. Saya ingin memperingatkan Chu Feng dengan tekanan dari tinju itu, dan saya ingin dia mundur dari bahaya dan menyerahkan hidup dan mati mengatur pertempuran dengan saya. Sebenarnya, jika dia bersedia mengakui, aku pasti akan memberinya kesempatan untuk terus hidup. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang Chu Feng karena dia keras kepala. Bukan saja dia tidak menyerah, dia bahkan terus memprovokasi saya, dan karena aturan yang ditetapkan pada hari itu, saya tidak punya pilihan selain menghabisinya pada serangan ketiga. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya, dan itu bukan tindakan yang ingin saya lakukan. Namun, saya ingin memberitahu semua orang bahwa saya, Gong Luyun, memenangkan pertempuran yang diatur hari ini. Aku, Gong Luyun, menang." Saat itu juga, senyum di wajah Gong Luyun naik sangat tinggi, jadi dia meraung dua kalimat terakhir dengan sangat keras, seolah-olah dia menampilkan aura dari seorang raja. Namun, setelah suaranya selesai beresonansi, tidak ada sorakan atau teriakan yang dia harapkan. Sebaliknya, seluruh arena itu suram. Suasana aneh itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa dan dia cukup bingung. Namun, setelah suara lain terdengar, seketika, detak jantungnya bertambah cepat dan wajahnya berubah sangat. Rasanya seperti seseorang memukul otaknya dengan palu besar yang beratnya 10.000 kati. Itu benar-benar mendengung dan itu benar-benar seperti guntur di langit yang cerah. Gong Luyun, 3 pemogokan telah selesai. Bunuh dirimu, suara keras dan jelas terdengar di belakang Gong Luyun, dan itu seperti pisau tajam tak berbentuk yang menusuk hati Gong Luyun. Dengan pikiran gelisah, Gong Luyun perlahan memutar kepalanya. Baru kemudian ia menemukan dengan heran bahwa Chu Feng, yang awalnya tidak bernafas lagi, berdiri di atas panggung pertempuran. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan tersenyum sambil menatapnya. Kamu memalsukan kematian." Gong Luyun saat ini sangat marah sehingga hatinya bisa meledak. Dia akhirnya tahu mengapa suasananya begitu aneh. Ternyata Chu Feng tidak mati, dan dia benar-benar mengambil 3 tinju. Dia jelas kalah dalam pertempuran, namun, dia tidak menemukan itu. Dia bahkan membuat sumpah dan mengucapkan kata-kata berani di depan hampir 1 juta orang ketika dia mengumumkan kemenangannya. Pada saat itu juga, dia benar-benar dapat menemukan lubang semut dan mengebor ke sana karena dia dibodohi dengan. Dia tertipu oleh Chu Feng, dan dia benar-benar tertipu. Dia menamparkan dirinya di depan ayahnya, di depan keluarganya, di depan teman-temannya, di depan hampir 1 juta orang, dan dia bahkan menamparkan dirinya dengan keras dan sangat jelas. Dia kehilangan semua wajah, dan kebijaksanaannya dihancurkan. Semua itu diberikan oleh Chu Feng. Jadi, dalam hati Gong Luyun saat ini, amarahnya benar-benar naik ke langit, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak dapat merobek mayat Chu Feng menjadi 10.000 keping. Saat dia melihat Gong Luyun yang memiliki warna hijau wajah, yang seperti menggertakkan giginya dari kemarahan, yang merokok keluar dari 7 lubang wajahnya, Chu Feng tertawa dan dengan acuh tak acuh berkata, "Gong Luyun, menurut perjanjian dari 1 tahun yang lalu,
saya memiliki sudah mengambil 3 serangan Anda. Bukannya aku, Chu Feng, tidak punya simpati, tetapi kata-kata yang kamu katakan tahun itu diucapkan oleh dirimu sendiri. Bunuh dirimu. Setelah Chu Feng berbicara, hampir semua hati melompat 2 kali dengan keras. Mereka berpikir, apakah Gong Luyun benar-benar akan bunuh diri hari ini? Akankah seorang jenius luar biasa akan bunuh diri di tempat ini? Tetapi pada saat berikutnya, mereka mendapati bahwa mereka salah. Mereka melebih-lebihkan Gong Luyun. Dia tidak segera memenuhi kata-kata berani yang dia katakan tahun itu. Dia hanya menunjuk ke Chu Feng dan dengan ganas berkata, Chu Feng, jangan khawatir. Saya, Gong Luyun, akan membayar harga untuk kata-kata saya sendiri. Namun, bahkan jika aku, Gong Luyun, akan mati, aku akan mati setelah kamu, Wosh. Baru saja dia selesai berbicara, Gong Luyun melompat maju seperti panah yang meninggalkan busur, dan dengan kilat kecepatan, dia tiba di depan Chu Feng dan melemparkan pukulan. Tidak hanya dia tidak memenuhi janji yang dia buat tahun itu, dia bahkan menyerang Chu Feng lagi dan mulai menyerang dengan fatal. Ketika mereka melihat serangan fatal Gong Luyun yang agresif dan penuh niat membunuh, wajah semua orang sangat berubah. Namun, itu bukan karena Gong Luyun melanggar janjinya. Itu karena saat Chu Feng menghadapi serangan yang begitu sengit, dia tidak membuat langkah apapun untuk menghindarinya. Dia hanya diam-diam tinggal di sana, seolah-olah dia diam-diam menunggu serangan Gong Luyun. Saat dia melihat situasi itu, beberapa orang bahkan mulai curiga apakah Chu Feng benar-benar takut dengan serangan kuat Gong Luyun. Namun, setelah sedetik, orang-orang yang memiliki kecurigaan benar-benar tercengang. Saat kepalan Gong Luyun yang beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya akan mendarat di wajah Chu Feng menyerang dengan kecepatan kilat. Dia juga membuang tinju, dan dia mengarahkannya ke arah yang dikirim Gong Luyun ke arah Chu Feng. Pukulan itu seperti lengan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Pukulan itu hanya bunuh diri. Dari perspektif pihak luar, Chu Feng hanya bisa benar-benar gila baginya untuk membuang pukulan seperti itu. Namun, ketika 2 tinju bertabrakan, dan setelah ledakan meledak, adegan paling tak terduga terjadi. Dari kekuatan yang kuat, Gong Luyun terbang keluar. Di sisi lain, Chu Feng tidak bergeser 1 inci pun. Chu Feng yang hanya berada di tingkat ke-7 dari ranah asal mendorong Gong Luyun yang berada di tingkat ke-4 dari wilayah mendalam. Tinju yang tampak seperti bunuh diri dan seperti lengan belalang yang menghalangi kereta perang. Bagaimana mungkin orang yang melihat adegan itu menerimanya? Pada saat itu juga, di tempat itu, guncangan di hati orang-orang tak terlukiskan dengan kata-kata karena jauh di dalam hati mereka, sebuah kalimat bergema di otak mereka. Apakah kekuatan pertempuran Chu Feng benar-benar menentang semua akal sehat? Namun, Chu Feng saat ini mengabaikan semua tatapan tertegun. Dia mengepalkan tinjunya saat dia ingin melanjutkan, memutar lehernya, dan menggerakkan tubuhnya. Kemudian, setelah suara ledakan yang keras terdengar dari tubuhnya, Chu Feng mengatakan kalimat yang membuat semua orang di tempat kejadian tertegun. Kata-kata yang hampir membuat orang takut mati. Aku sudah tahu bahwa kau adalah orang yang kembali pada kata-katanya. Jadi, saya seharusnya tidak membiarkan Anda menyerang saya 3 kali. Apapun itu, lebih baik jika aku menyerang diriku sendiri. Saya pribadi akan membunuhmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng sudah melangkah maju dengan langkah besar. Di bawah tatapan orang-orang yang tak terhitung banyaknya, dia secara bertahap berjalan menuju Gong Luyun. Pada saat itu, orang-orang sudah sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa merawat diri mereka sendiri. Mereka berpikir dalam hati mereka, apa, saya belum pernah salah dengarkan, Chu Feng ingin membunuh Gong Luyun, dengan kultivasinya pada tingkat ke-7 dari ranah asal. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, pada saat yang sama mereka terkejut, mereka juga dipenuhi dengan keraguan. Jika dikatakan bahwa Chu Feng jenius, hampir semua orang akan percaya itu. Mereka bahkan akan percaya bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun, karena penampilan Chu Feng tepat di depan mata mereka. Namun, jika dikatakan bahwa Chu Feng ingin menggunakan kultivasi dari level 7 dari origin untuk mengalahkan Gong Luyun yang berada di level 4 dari ranah mendalam, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Alam mendalam tidak bisa dibandingkan dengan alam roh atau alam asal. Jarak antara setiap tingkat tunggal di ranah mendalam sangat besar. Jadi, orang merasa bahwa jika batas Chu Feng menggunakan budidaya tingkat 1 dari ranah asal untuk membunuh orang di tingkat ke-5 dari daerah asal, kemudian di masa depan,
ketika dia tiba di tingkat 1 dari dunia mendalam, dia pasti tidak memiliki cara untuk membunuh orang-orang di tingkat 5 dari dunia mendalam. Jadi, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng adalah orang gila yang mengucapkan mimpinya. Banyak orang merasa bahwa Chu Feng menjadi gila. Kamu ingin membunuhku? Kamu, Gong Luyun yang sudah membenci Chu Feng langsung ke tulang sangat marah sehingga darahnya dan Qi mendidih ketika dia mendengar bahwa Chu Feng akan secara pribadi membunuhnya. Jadi, dia mengoperasikan teknik misterius dan menyerbu ke arah Chu Feng lagi. Kali ini, dia membawa kekuatan kuat dari tingkat 4 dari dunia mendalam bersama dengannya. Bahkan tanah bergetar dan bergemuruh, dan bahkan udara melolong ketika sedang dikompresi. Dia benar-benar, tanpa kendali, menunjukkan kekuatannya. HMPH, saat yang tepat untuk datang. Namun, Chu Feng hanya berteriak keras saat dia menghadapi serangan balik Gong Luyun. Dia juga melangkah maju dan cepat-cepat bergegas menuju Gong Luyun. Bum bum bum, keduanya bertempur, dan tinju serta tendangan berubah menjadi bayangan. Memukul dengan tinju, dan mencambuk dengan kaki. Serangan terbang kemana-mana, dan kekuatan asal dan kekuatan besar dicampur bersama. Riak menindas terus menjadi liar seperti kembang api, dan mereka berdua benar-benar bertarung. Surga, Chu Feng benar-benar dapat menggunakan kultivasi tingkat 7 dari ranah asal untuk mencocokkan Gong Luyun. Mataku baik-baik saja, kan? Saat itu juga, banyak orang tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Jika dikatakan bahwa Chu Feng mampu memblokir serangan Gong Luyun sebelumnya berarti kekuatan pertempurannya luar biasa, maka saat ini, pertempuran antara dia dan Gong Luyun hanya menentang logika. Jadi, banyak orang yang tidak mau percaya itu. Mereka tidak memiliki cara untuk mempercayai itu, dan dengan perbedaan kualitas yang seperti perbedaan antara langit dan bumi, bagaimana mungkin kekuatan asal yang bahkan tidak bisa dibandingkan? Dengan kekuatan mendalam dapat melawan terhadap mendalam dan bahkan tidak menjadi dirugikan, sama sekali tidak masuk akal, beberapa orang bahkan curiga bahwa mata mereka agak rusak dan mereka terus menggosoknya. Ketika orang-orang itu membuka mata mereka sekali lagi dan melihat ke tahap pertarungan, mereka langsung tercengang. Mereka menemukan dengan takjub bahwa ketika Chu Feng dan Gong Luyun berada di panggung pertempuran, kekuatan origin menekan kekuatan mendalam. Dan saat tinju dan tendangan mereka berpotongan, Gong Luyun saat ini mundur sementara Chu Feng maju dengan baik. Chu Feng mendapat keuntungan, tingkat keempat dari dunia mendalam hanya begitu-begitu. Tampaknya gelar murid nomor 1 ini sedikit kosong, kan? Chu Feng menggunakan kekuatan origin untuk menekan kekuatan yang sangat besar. Dia menggunakan ranah asal untuk menekan ranah mendalam. Saat dia memaksa Gong Luyun ke kondisi itu, dia tidak lupa untuk mengejek lawannya. Apa yang kamu ambil untuk mendapatkan kekuatan pertempuran yang aneh? Gong Luyun juga abnormal. Putus asa oleh Chu Feng. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa itu adalah kekuatan Chu Feng sendiri. Dia curiga bahwa Chu Feng menggunakan obat khusus, atau metode terlarang. Itu benar, apa yang dikatakan Gong Luyun bukan tidak masuk akal. Kekuatan pertempuran yang dimiliki Chu Feng sekarang memang melampaui normalitas. Sangat mungkin dia menggunakan obat terlarang, atau metode terlarang. Setelah Gong Luyun berbicara, banyak orang mulai setuju dengannya. Mereka selalu merasa bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng tidak normal, dan kebetulan Gong Luyun memberi mereka penjelasan yang masuk akal. Bicaralah, apakah Anda menggunakan obat terlarang atau metode terlarang yang unik untuk spiritualis dunia? Untuk mengalahkan saya, Anda berani menggunakan metode serendah itu? Kamu benar-benar tercela dan sangat tak tahu malu. Melihat tebakannya mendapatkan persetujuan dari semua orang, Gong Luyun yang tak tahu malu ikut serta dan berteriak keras. Dia mengalihkan semua kebencian dan tidak tahu malu darinya, ke Chu Feng. HMPH, Anda benar-benar berpikir bahwa semua orang di dunia ini tidak tahu malu seperti Anda? Waktu akan membuktikan jika saya, Chu Feng, menggunakan obat terlarang atau metode terlarang. Namun, tindakan tak tahu malu Anda untuk tidak bunuh diri setelah kalah telah disaksikan oleh semua orang di sini. Chu Feng dengan dingin mendengus, dan tanpa bentuk, dia menjelaskan dirinya sendiri. Chu Feng benar, tidak masalah jika dia menggunakan obat terlarang atau menggunakan metode terlarang. Meskipun budidayanya dapat sangat meningkat dalam waktu singkat, ada batas waktu. Setelah waktu itu berlalu, tidak hanya akan diperoleh semua kekuatan hilang, juga akan ada rebound yang sangat serius. Luka ringan akan menjadi luka berat,
dan luka berat akan lumpuh dan semua kultivasi hilang. Jika Chu Feng benar-benar menggunakan obat terlarang, atau metode terlarang, cepat atau lambat, dia akan kembali ke aslinya bentuk dan semuanya akan terungkap. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi melihat penampilannya yang percaya diri, apakah dia benar-benar tidak menggunakan obat terlarang, dan apa yang dia andalkan adalah benar-benar kekuatannya sendiri? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, semua orang merasa itu masuk akal juga dan mereka tidak bisa membantu tetapi mengangguk kepala mereka. HMPH, kau orang tak tahu malu yang menggunakan obat terlarang, jadi apa? Aku, Gong Luyun, masih bisa menggunakan kultivasi sejatiku sendiri untuk mengalahkanmu. Mati, sebagai tanggapan, Gong Luyun agak gelisah dan dia tiba-tiba merasa bahwa Chu Feng tidak menggunakan obat terlarang sama sekali. Jadi, dia mengubah gayanya dan dia tidak lagi bertarung dengan kekuatan pertarungan tubuhnya sendiri. Dia menunjukkan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Setelah keterampilan bela diri digunakan, kekuatan-kekuatan mendalam benar-benar ditampilkan, dan tubuh fisik Chu Feng tidak memiliki cara untuk melawannya. Namun, Chu Feng tidak takut. Dia memutar kekuatan asal dalam tubuhnya dan banyak telapak tangan ilusi muncul. Banyak mata orang yang terpesona oleh hal itu, dan mereka tidak dapat mengetahui mana yang nyata, dan mana yang salah. Sekali lagi, dia menekan Gong Luyun. Chu Feng ini benar-benar sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan ilusiari Palm Skull Azure Dragon-ku untuk keadaan ini. Ketika mereka melihat ilusion Palms ditampilkan oleh Chu Feng, para tetua di sekolah Azure Dragon tanpa henti memujinya. Palem ilusi Chu Feng sangat mendalam dan dia sudah benar-benar memahami esensi dari keterampilan bela diri. Bahkan mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai keadaannya dan mereka menghela nafas pada diri mereka sendiri, menunjukkan bahwa mereka lebih rendah. Ini hanya keterampilan bela diri peringkat 3 belaka. Anda berani bermain-main dengan ini di depan saya, aku akan membiarkanmu mengalami keterampilan bela diri terkuat di Azure Dragon School. Melihat bahwa dia tidak bisa menandingi Chu Feng dalam hal keterampilan bela diri peringkat 3, Gong Luyun mengubah gayanya dan menggunakan peringkat 5 keterampilan bela diri. Dia ingin mengandalkan kekuatan keterampilan bela diri itu sendiri untuk mengalahkan Chu Feng. Ini hanya keterampilan bela diri peringkat 5. Kamu pikir hanya kamu yang memilikinya, tapi bisakah Chu Feng takut padanya? Gaya ketiga dari Three Thunder Styles. Petir melonjak dan itu bisa menjadi apa saja. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri peringkat 4, tidak peduli apakah itu bentuk atau kekuatan, gaya ketiga sebanding dengan keterampilan bela diri peringkat 5. Yang paling penting adalah bahwa keterampilan bela diri yang disebut terkuat di sekolah Azure Dragon ditekan secara paksa oleh gaya ketiga Chu Feng dari 3 gaya guntur lagi. Sekali lagi, Gong Luyun sangat putus asa. Chu Feng, Anda mengandalkan metode jahat untuk melawan saya, cepat atau lambat, Anda akan menanggung akibatnya. Namun, Anda tidak perlu merasakan sakitnya rebound. Aku akan menyelesaikan hidupmu sebelum itu terjadi. Selama 3 kali berturut-turut, Gong Luyun ditekan oleh Chu Feng. Itu membuatnya, yang berada di tingkat 4 dari dunia mendalam, dia, yang mengalahkan murid nomor 1 di sekolah kelas 1, sekolah pendengar angin, tidak lagi memiliki wajah. Saat Amara dan Amara bergabung bersama, dia ingin segera menghabisi Chu Feng dengan cepat. Jadi, dia menunjukkan keterampilan bela diri secara fisik dan melompat beberapa ribu meter ke belakang. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah juga dan semburan kekuatan mendalam yang sangat kuat mengubah tubuhnya. Chu Feng, aku akan membiarkanmu mengalami keterampilan bela diri yang kuat yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Keterampilan bela diri berkualitas tinggi dalam keterampilan bela diri peringkat 5, 10.000 kuda berderap, boom, tiba-tiba, di dalam tubuh Gong Luyun, kekuatan mendalam yang sangat kuat meledak. Ada begitu banyak kekuatan luar biasa yang hampir naik ke udara, tetapi kemudian dengan cepat jatuh kembali. Itu membentuk gelombang tak berbentuk dan mereka melonjak. Pada akhirnya, dari tanpa bentuk, terbentuk. Itu terbentuk menjadi kuda halus berotot. Kuda itu jelas dan hidup, tetapi kedua matanya berwarna merah darah. Ada tanduk tajam dan tajam di dahinya, dan itu memancarkan kekuatan yang kuat. Itu mungkin bukan milik kuda biasa. Bahkan bis monstrus normal tidak memilikinya. Yang paling penting adalah ada beberapa ribu kuda yang begitu menakutkan. Itu mungkin benar-benar menyebabkan tanah bergoyang dan bergetar hebat. Jika tahap pertempuran tidak dibuat dengan bahan khusus, ketika kuda-kuda lewat, tanah pasti
pasti akan hancur dan retakan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Dalam sekejap itu, bahkan sebuah kota dapat secara instan dicap habis oleh sekelompok kuda. Keterampilan bela diri yang kuat, ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6, tidak, ini bukan keterampilan bela diri peringkat 6, ini adalah keterampilan bela diri peringkat 5 dari Mansion Pangeran Kilin, 10.000 kuda berderap yang sangat terkenal. Ini keterampilan bela diri dari Istana Pangeran Kilin, keterampilan bela diri di sana adalah yang terbaik dari yang terbaik, tetapi mereka tidak pernah memberikannya kepada orang luar, namun Gong Luyun mempelajarinya. Berita Anda benar-benar tidak terlalu efisien. Saat ini, Gong Luyun memiliki kakek angkat yang luar biasa. Ini Lord Lin Ran dari kepala manajer klan Lin dari rumah Pangeran Kilin. Dengan dia, keterampilan bela diri mana yang tidak bisa dipelajari Gong Luyun? Jadi sebenarnya ada sesuatu seperti itu. Jadi ini berarti bahwa latar belakang Gong Luyun sangat dalam. Tapi kemudian, mengapa karakter seperti itu perlu tinggal di sekolah Azure Dragon? Bagian yang penting bukanlah apakah Gong Luyun dapat mempelajari 10.000 kuda berderap ini atau tidak. Yang penting adalah bahwa Gong Luyun dapat dengan sempurna menangkap keterampilan bela diri ini. Untuk mengetahui bahwa meskipun keterampilan bela diri ini kuat, kesulitan budidaya sangat tinggi. Keterampilan bela diri ini terlalu mengesankan. Keterampilan bela diri yang normal tidak bisa melawannya. Bagaimana tanggapan Chu Feng kali ini? 10.000 kuda berderap Gong Luyun membuat orang tanpa henti menghela napas kagum. Pada saat yang sama, orang-orang juga mengunci pandangan mereka ke Chu Feng. Mereka ingin melihat bagaimana Chu Feng akan bertarung melawan keterampilan bela diri yang ditekan dengan kekuatan. Seperti kuda 10.000 berderap. Lalu aku, Chu Feng, akan menembak 10.000 kuda dengan panah. Chu Feng menggerakkan satu kakinya ke depan dan sedikit menekuknya, lalu kakinya yang lain mundur dan sedikit menekuknya. Dia membentuk busur di tangan kirinya, dan membentuk panah di tangan kanannya. Kemudian, ketika tangan kirinya berayun, tangan kanannya seperti pisau. Panah berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah kuda-kuda yang berlari kencang seperti badai hujan. Wosh 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 wosh. Nei. Sungguh, tidak panah tunggal yang ditembak Chu Feng tidak berguna. Dalam sekejap panah berwarna emas menembaki kuda-kuda itu, kuda-kuda yang kuat mungkin jatuh satu demi satu dan tangisan yang menyedihkan terdengar. Setelah itu, mereka membentuk lapisan kekuatan yang sangat besar dan menghilang di langit. Apa yang disebut keterampilan bela diri peringkat 5 terkuat dari Istana Pangeran Kilin begitu mudah dikalahkan oleh busur 100 transformasi milik Chu Feng. TSK, yang disebut 10.000 kuda berderap, hanya itu. Anda tidak belajar keterampilan bela diri dari sekolah Anda sendiri, dan Anda harus mempelajari keterampilan bela diri orang lain. Sepertinya Anda benar-benar mempermalukan leluhur sekolah Azure Dragon saya, Chu Feng dengan mengejek tersenyum dan berkata. Jadi itu berarti apa yang Chu Feng baru gunakan adalah keterampilan bela diri dari sekolah Azure Dragon. Kuat. Sangat kuat. Meskipun kekuatan keterampilan bela diri itu tampaknya tidak kuat, di tangan Chu Feng, itu menunjukkan kekuatan yang melebihi dan dengan mudah membunuh 10.000 kuda berderap Gong Luyun. Jadi seperti legenda mengatakan, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bela diri, mereka harus digunakan oleh orang yang tepat. Bahkan keterampilan bela diri sampah dapat digunakan untuk menampilkan kekuatan yang sangat kuat di tangan para ahli. Kata-kata Chu Feng membuat semua orang berpikir lagi. Semua orang terus memuji Chu Feng. Jika kekuatan pertempuran Chu Feng dinaikkan dengan mengandalkan beberapa metode khusus, maka penggunaan dan pemahaman terhadap keterampilan bela diri tidak diragukan lagi bakat dan kemampuannya sendiri. Cukup banyak kata-kata yang tidak berguna. Orang-orang seperti Anda hanya bisa tinggal di sekolah Azure Dragon seumur hidup Anda. Anda tidak akan pernah tahu keterampilan bela diri apa yang benar-benar kuat. Hari ini, saya akan membiarkan Anda memperluas wawasan Anda. Saya akan membiarkan Anda mengalami keterampilan bela diri yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Keterampilan bela diri peringkat 6 yang legendaris, Gong Luyun benar-benar dipaksa menjadi cemas oleh Chu Feng. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan udara di sekitarnya dengan cepat mengalir dan menjalin kekuatan yang sangat besar di tubuhnya. Pada saat itu, gas penusuk tulang yang sedingin es mulai menyebar dengan cepat. Bahkan orang-orang yang menonton arena merasakan sedikit kedinginan. Udara dingin yang tersisa di panggung pertempuran bahkan lebih mengerikan.
Frost sudah dipadatkan di atas panggung dan saat ini mengelilingi dan semakin dekat dengan Chu Feng. Pada saat itu, panggung pertempuran seperti tanah es dan salju. Dinginnya penusuk tulang ini, kekuatan yang menakutkan ini. Apakah ini salah satu keterampilan bela diri benteng di Istana Pangeran Qilin? Keterampilan bela diri peringkat 6, suasana es dingin. Peringkat 6 keterampilan bela diri, ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6 nyata, ini tidak diragukan lagi, kekuatan keterampilan bela diri peringkat 6 sejati, sangat mengesankan. Gong Luyun benar-benar memahami keterampilan bela diri yang kuat, kekuatan keterampilan bela diri peringkat 5 dan kekuatan keterampilan bela diri peringkat 6 benar-benar berbeda. Ketika dia menggunakan Cold Ice Atmosphere, semua orang di arena merasakan semacam tekanan. Para ahli di tempat kejadian cukup baik, tetapi banyak murid pelataran dalam dan luar sekolah Azure Dragon tidak bisa menahan dingin itu. Mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan cepat. Banyak orang bahkan pingsan. Kakak angkatmu memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia bahkan melewati hal yang biasanya dia sembunyikan padamu. Saat dia merasakan atmosfer es dingin yang melanda, Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana Lin Ran juga menggunakan ATM es dingin untuk mencoba membunuhnya di lembah of Hundred Bands pada hari itu. Suasana es dingin Lin Ran memang kuat, dan bahkan jika Chu Feng bertarung melawannya lagi sekarang, dia tidak berani melawannya secara langsung. Namun, suasana es dingin Gong Luyun tidak memiliki sedikit kedewasaan. Setidaknya, untuk Chu Feng, itu tidak cukup untuk membuatnya takut. HMPH, Anda tahu sedikit, tetapi dari apa yang saya lihat, sepertinya hidup Anda sudah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda, itu tidak akan mampu menahan udara dingin yang menusuk tulang dari Cold Ice Atmosphere saya. Semuanya selesai, mati, Gong Luyun mendengus dingin. Dia sudah cukup dengan pertempuran itu. Bahkan jika dia bisa memenangkan pertarungan hari ini, dia tidak akan memiliki wajah ketika berita tentang dirinya dipaksa ke keadaan itu oleh seseorang di tingkat ketujuh dari ranah asal menyebar. Jadi, dia benar-benar ingin menyelesaikan Chu Feng dengan cepat, dan suasana es dingin adalah kartu truf terkuatnya. Silalala, suasana es dingin tiba-tiba memadat dan terbentuk menjadi beberapa binatang buas udara dingin. Mereka memamerkan gigi mereka, dan dari segala arah, mereka mengepung Chu Feng dan menyerang. Udara dingin yang menusuk tulang bahkan membekukan embun beku di udara dan bahkan retakan pun muncul. Ini terlalu menakutkan. Ketika kekuatan keterampilan bela diri peringkat 6 ada di tangan Gong Luyun, itu menampilkan kekuatan ekstrim. Bahkan kita tidak bisa melawan keterampilan bela diri seperti itu. Kali ini, sepertinya Chu Feng tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Memang, meskipun bakat Chu Feng sangat menakutkan dan tidak normal, dan meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng luar biasa, karena ia menghadapi keterampilan bela diri peringkat 6 ini, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pertempuran dan bakat untuk menebusnya. Kecuali Chu Feng juga menangkap keterampilan bela diri peringkat 6, dia tidak akan memiliki cara untuk menahan atmosfer es dingin ini kembali. Ketika ATM dingin es digerakkan oleh kekuatan penuh Gong Luyun, bahkan banyak kepala sekolah di tempat kejadian merasakan kekuatan dan tekanan. Mereka melihat ke depan apakah Chu Feng juga meraih keterampilan bela diri peringkat 6 juga untuk bertarung melawan suasana es dingin Gong Luyun. Terutama saat Chu Feng menciptakan mukjizat lagi dan lagi, dan saat ia mengejutkan jiwa mereka lagi dan lagi, banyak orang tidak ragu bahwa Chu Feng meraih keterampilan bela diri peringkat 6. Tapi apa yang bisa mereka konfirmasi adalah bahwa jika Chu Feng tidak memahami keterampilan bela diri peringkat 6, pertempuran yang diatur hari ini akan benar-benar berakhir dan itu akan selesai. Hasil pertempuran sudah ditentukan, kamu menggunakan kekuatan penuhmu sekarang, tampaknya Anda benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran ini segera. Tapi itu baik-baik saja, karena saya sudah bermain-main dengan Anda juga. Saya akan memberitahu Anda jarak antara Anda dan saya sekarang. Saat ia menyapu pandangannya ke arah makhluk buas udara dingin di sekitarnya, senyum dingin terangkat dari sudut mulut Chu Feng. Dia tidak bergerak, dan dia hanya perlahan menutup matanya. Lihat, apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Apakah dia menyerah? Saat dia menghadapi suasana es dingin dari Gong Luyun, dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi, dan dia bersiap untuk mati. Tindakan Chu Feng dilihat oleh beberapa orang, dan mereka merasa bahwa Chu Feng ingin menyerah. Tetapi pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa mereka tidak mungkin salah. Wosh, tiba-tiba, Chu Feng tiba-tiba melebarkan matanya yang tertutup.
Pada saat yang sama, tekanan kuat yang tak tertandingi menyebar dari dalam tubuhnya dan itu menelan seluruh tahap pertempuran. Setelah itu tekanan turun ke panggung pertempuran, dengan batas panggung sebagai ujung, langit dan tanah di dalam zona mulai bergetar, dan suasana es dingin segera runtuh dan menghilang di udara. Pada saat yang sama dengan suasana es dingin menghilang, Gong Luyun juga berlutut ke tanah dengan Puff. Dia yang memiliki senyum gila sebelumnya memiliki wajah seputih kertas. Matanya dipenuhi rasa takut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Surga, apa yang terjadi? Mengapa suasana es dingin tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi dengan langit dan tanah di sana? Kenapa udara bergetar di atas panggung pertempuran? Semua orang dikejutkan oleh perubahan yang tiba-tiba. Mereka tidak bisa merasakan tekanan di tempat itu, tetapi mereka masih bisa melihat pemandangan di mana udara bergetar, seolah-olah ada tekanan yang memaksa daerah di sana untuk menyerah. Bahkan jika mereka dipukuli hingga kematian, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang telah hilang selama bertahun-tahun. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7. Bila tangisan Void Dragon yang didapatkan Chu Feng dari sekolah Void. Selama setengah tahun terakhir, Chu Feng tidak selalu mencari obat dalam di lembah 100 Ben. Dia bertarung dengan monster-monster setiap hari, dan itu menyebabkan kekuatan pertarungannya meningkat. Dia juga menemukan waktu untuk menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat 7, bilah tangisan naga kekosongan. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Blade of the Void Dragon Scry benar-benar merupakan keterampilan bela diri yang sangat misterius. Kesulitan budidaya sangat tinggi, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jika dikuasai, itu tidak akan menjadi keterampilan bela diri peringkat 7, itu akan menjadi keterampilan bela diri peringkat 8. Karena bila tangisan naga kekosongan, cukup sulit untuk dipupuk, bahkan Chu Feng hanya memahami langkah pertama darinya, Fight. Meskipun itu hanya langkah pertama, itu masih memiliki kekuatan keterampilan bela diri peringkat 7. Apa yang dia gunakan pada saat itu adalah Void Pressure. Dengan tekanan tanpa bentuk, seseorang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di area itu. Itu bisa menghancurkan setiap serangan tak berbentuk, atau serangan yang terbentuk. Tanpa bergerak, itu bisa memaksa musuh untuk menyerah dan menghancurkan musuh sampai mati. Perasaan ini benar-benar bukan tekanan sederhana, juga bukan semacam harta. Ada kekuatan origin yang melekat di sekitarnya, jadi itu pasti skill bela diri, keterampilan bela diri yang sangat mendalam. Sepertinya Chu Feng ini benar-benar menangkap keterampilan bela diri. Peringkat 6, dan bahkan keterampilan bela diri peringkat 6 yang lebih mendalam daripada suasana es dingin. Akhirnya, orang yang memiliki mata tajam melihat bahwa yang terdistorsi ruang disebabkan oleh keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng. Setelah orang itu berbicara, keributan muncul. Meskipun mereka tidak bisa merasakan tekanan di daerah itu, hanya dengan melihat adegan yang terdistorsi, mereka dapat membayangkan seberapa kuat keterampilan bela diri itu. Bahkan banyak karakter besar yang berada di arena tidak pernah mendengar atau melihatnya sebelumnya, apalagi para murid. Saat itu, semua orang sudah benar-benar tercengang oleh kekuatan yang ditampilkan Chu Feng. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng kuat dan bahwa dia jenius, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan Chu Feng akan mencapai keadaan itu. Sungguh, dengan penanaman tingkat ke-7 dari ranah asal, ia mengalahkan Gong Luyun yang berada di tingkat ke-4 dari ranah mendalam. Chu Feng hanya melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menciptakan keajaiban yang tidak mungkin. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Saya, Gong Luyu, dikalahkan oleh bocah ini. Bagaimana ini mungkin? Gong Luyun berlutut di lantai, dan bahkan jika dia ingin berdiri sambil menggunakan kekuatan dari seluruh tubuhnya, tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan tekanan tanpa bentuk. Itu membuatnya merasa tidak berdaya, dan bahkan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia mengenali kekuatan Chu Feng yang kuat, dan kekuatan Chu Feng yang kuat adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya, terutama pada saat ini ketika itu terkait dengan hidupnya sendiri. Langkah demi langkah, Chu Feng saat ini berjalan menuju Gong Luyun. Saat dia melihat Gong Luyun yang berlutut di depannya, dia dengan ringan tersenyum dan berkata, "Gong Luyun, setahun yang lalu, pernahkah kamu berpikir kamu akan berlutut di depanku hari ini?" "Ha, Chu Feng, jika Anda ingin membunuh atau memotong saya, silakan saja. Tapi aku memperingatkanmu, jika Anda berani menyentuh salah satu jari saya jamin Anda tidak akan membiarkan tempat ini hidup-hidup.
Jutaan murid dari sekolah Azure Dragon akan mati. Bahkan kaki anjing World Spirit Guild-mu akan terpengaruh menjadi dirimu dan semua orang mati di tempat ini. Gong Luyun tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dengan tekanan tak berbentuk. Dia hanya bisa berlutut di depan Chu Feng. Namun, bukan saja dia tidak menyerah, dia bahkan mengancam dengan kata-kata jahat. Oh, bahkan sekarang, Anda berani mengancam saya, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat? Jatuhkan kepalamu ke tanah dan akui kesalahanmu. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng menjadi jauh lebih menyeramkan. Kemarahan yang dia sembunyikan di dalam hatinya semuanya langsung terungkap. Penghinaan yang dideritanya tahun itu tidak banyak, tetapi kebencian besar terhadap pemusnahan keluarganya harus dibalas. Chu Feng menjambak rambut Gong Luyun, dan dengan kuat mendorongnya ke bawah. Dengan keras, otak Gong Luyun dengan keras menghantam tanah yang sangat sulit. Ketika kepalanya ditarik kembali oleh Chu Feng, darah mengalir dari dahinya. Ini untuk kakekku, ini untuk ayahku. Tapi bukan itu saja, Chu Feng dengan kuat menjambak rambut Gong Luyun dan terus membantingnya ke tanah. Untuk setiap serangan, dia akan menyebut nama anggota keluarga Chu yang meninggal. Mengetuk seperti itu dilakukan beberapa ratus kali. Setelah semua nama anggota keluarga Chu yang meninggal diucapkan, Chu F1 Eng masih tidak berhenti karena itu tidak mungkin untuk menghilangkan kebencian terhadap Gong Luyun. Setelah semua itu, tidak ada yang sama di wajah Gong Luyun saat darah dan daging bercampur menjadi satu. Bahkan lubang yang dalam terbentuk di tanah yang keras, dan retakan yang tak terhitung menyebar dari lubang itu. Ini, jiwa orang-orang terguncang ketika mereka melihat pemandangan itu. Dari tindakan Chu Feng, mereka dapat mengatakan bahwa mereka berdua pasti memiliki beberapa kebencian di antara mereka, atau jika tidak, Chu Feng tidak akan mempermalukan Gong Luyun seperti itu. Namun, pada saat yang sama, mereka memiliki jawab di hati mereka. Itu adalah hasil dari pertempuran yang diatur hari ini sudah ditentukan, dan pemenangnya adalah Chu Feng, yang tidak ada yang memiliki harapan dari. Meskipun mereka merasa tidak percaya, mereka memang secara pribadi menyaksikan semuanya. Mereka melihat Chu Feng menekan Gong Luyun langkah demi langkah. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ketika Gong Luyun berlutut dan ketika kepalanya terbanting tanpa henti ke tanah. Chu Feng benar-benar jenius. Monster yang menakutkan, sampai-sampai melampaui imajinasi orang. Tentu saja, di masa depan, orang seperti itu tidak akan terbatas pada sekolah Azure Dragon kecil. Pemuda itu memiliki potensi untuk bergerak tanpa hambatan di benua 9 provinsi di masa depan. Pada saat itu, para murid mulai melemparkan pandangan ke arah Chu Feng. Bahkan murid puncak dari sekolah lain tidak terkecuali. Mereka mengagumi kekuatan pertempuran Chu Feng yang menakutkan. Adapun kepala sekolah dan tetua dari sekolah lain, mereka tak henti-hentinya mengagumi sekolah Azure Dragon karena murid luar biasa seperti itu muncul. Selama Chu Feng ada di sana, masa depan sekolah Azure Dragon sama sekali tidak akan menjadi tidak dikenal dan senyap seperti sekarang. Cepat atau lambat, itu akan menjadi puncak besar di provinsi Azure, dan mungkin dengan Chu Feng, itu bahkan bisa kembali ke masa lalunya yang berkembang. Demikian episode 18. Kita akan berjumpa kembali esok hari, dalam episode 19. Terima kasih telah mampir dan semoga Anda semua terhibur.